Bab 631, Bunga Mutan Pemakan Manusia. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Yue Zong melihat lintah gunung mutasi yang tak terhitung jumlahnya seukuran 3 jari, jatuh seperti hujan, hinggap di tubuh para penunggang serigala emas. Mereka merangkak di sekitar tubuh para penunggang serigala emas yang berteriak dan berjuang, tak berdaya saat cairan tubuh mereka dihisap hingga kering sebelum jatuh ke tanah. Para prajurit penunggang serigala emas mencoba menamparkan lintah-lintah itu tetapi tidak berhasil. Setiap kali mereka menamparkan, sebagian daging mereka akan terkoyak bersama lintah-lintah itu, darah mereka mengalir deras. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sekitar 100 prajurit lainnya berjuang dengan panik dan sayangnya dihisap hingga kering oleh lintah mutasi ini. Tepat saat lintah mutasi ini berhasil menghisap para penunggang serigala emas hingga kering, mereka merayap ke arah para penunggang serigala emas yang tersisa dengan kecepatan gila, tampak seperti ular-ular kecil. Setelah mutasi mereka, lintah gunung mutasi ini telah mengalami perubahan drastis, mencapai kecepatan dan gerakan hisap yang kuat. Ketika mereka melihat mayat-mayat kurus kering rekan-rekan mereka, para penunggang serigala emas ketakutan dan mulai mundur sambil menebas lintah mutasi, mengiris mereka menjadi 2. Kekuatan hidup lintah mutasi sangat kuat. Bahkan setelah diiris menjadi 2, mereka tetap tidak mau mati. Banyak yang berhasil menempel pada lebih banyak penunggang serigala emas, gigi-gigi tajam mereka menancap ke dalam tubuh dan mulai menghisap dengan rakus. Para prajurit menjadi takut dan banyak yang mulai menembakkan senjata mereka. Lintah mutasi ini mungkin kecil tetapi jumlah mereka sangat banyak dan seluruh kawanan mereka bergerak menuju para prajurit, tampak seperti lautan. Tolong, ahahaha. Petik 2 petik 2. Dari waktu ke waktu, teriakan akan terdengar dari kelompok penunggang serigala emas, banyak dari mereka menjadi mayat kering. Abudidama melihat lintah gunung mutasi yang padat dan meraung, Guxianli. Basmi cacing-cacing terkutuk ini. Kekuatan utama Abudidama adalah membantai di medan perang. Adapun pembersihan para penjahat itu seperti menamparkan lalat. Seorang wanita cantik melangkah keluar, hidungnya mancung dan tajam, kulitnya putih bersih. Matanya mempesona dan sosoknya menggerahkan. Dia melambaikan tangannya dan api yang mengerikan muncul dari udara tipis, membakar seluruh petak cacing. Cacing mutan itu adalah yang paling takut pada api dan saat mereka terbakar, mereka mengerut dan mati, mengeluarkan suara berderak saat mereka terbakar. Di Kekaisaran Turki di mana para ahli sangat banyak, Guxianli kebetulan adalah ahli top yang bertarung dengan api. Dia adalah seorang evolver berbasis roh, seorang jenius di antara para jenius. Namun, kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah daripada Dong Ermolei dan Abudidama. Setelah membasmi kawanan lintah mutasi, Gold Wolf Riders melanjutkan perjalanan mereka. Namun, moral mereka rendah. Bagaimanapun, mereka belum terlibat dalam pertempuran atau perkelahian yang sebenarnya, tetapi mereka telah kehilangan lebih dari 400 orang dengan 50 orang terluka. Itu sekitar 1% dari kekuatan mereka dan mereka tentu saja tidak dapat mengumpulkan semangat juang apapun. Abudidama menatap mereka dan membuka mulutnya untuk berkata, kali ini, semua orang telah bekerja keras. Setelah kita menyelesaikan misi ini, aku akan meminta Kaisar untuk membuka Red Inn dan membiarkan semua orang bersenang-senang selama 10 hari. Apa, Red Inn? Sungguh, itu hebat. Kali ini, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk misi ini. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata Abudidama, semua Gold Wolf Riders menjadi bersemangat. Red Inn adalah semacam tempat atraksi. Kekaisaran Turki, tempat banyak wanita cantik dari berbagai ras dan keturunan ditempatkan. Mereka semua adalah wanita cantik di dunia sebelum kiamat dan masing-masing dari mereka memiliki aura wanita cantik terbaik. Tempat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memperoleh pahala besar bagi tentara dan dapat menikmati wanita di dalamnya. Ketika Gold Wolf Riders mendengar bahwa mereka diizinkan menuju Red Inn, semua orang tiba-tiba tampak gembira. Itu adalah tempat suci di mana hanya para jenderal yang diizinkan. Sekarang mereka bisa pergi dan mencicipinya sendiri. Para prajurit Gold Wolf Riders menjadi gembira dan terus berjalan melalui hutan, dengan mudah mengalahkan sekelompok mutan monkeys sebelum mencapai tujuan mereka. Dikelilingi oleh banyak pohon, sebuah barak besar berukuran ratusan hektar muncul di depan mereka. Mata Abudidama menyipit dan dia melihat 2 baris tank duduk rapi di dalam kam dan matanya langsung berbinar gembira. Tank.
Kita telah menemukan emas. Di sini, di Central Plains, satu tank memiliki kekuatan untuk memusnahkan satu faksi yang terdiri dari lebih dari 1.000 orang. Abudidama dapat melihat bahwa ada sekitar 8 tank tepat di luar dan pastinya ada lebih banyak persediaan di dalamnya. Serang, semua orang serang. Abudidama meraung sambil mengayunkan pedang lengkungnya, menyerbu ke dalam kamp. Satu resimen tidak akan lebih dari 10.000 orang. Dengan kekuatan Abudidama saat ini, bahkan jika ada 10.000 zombie di dalamnya, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh mereka. 2.000 lebih Gold Wolf Riders segera menyerbu ke barak besar itu. Saat pasukan Abudidama menyerbu masuk, mereka menyadari tidak ada zombie dimanapun. Di dalam barak besar itu, ada tanaman merambat tebal yang tumbuh dan bunga-bunga besar yang berwarna-warni tumbuh di atasnya. Abudidama telah merasakan atmosfer aneh saat dia melangkah masuk ke barak dan dia diliputi oleh rasa bahaya yang kuat, menyebabkan dia berteriak tanpa sadar, "Mundur! Mundur!" Di bawah perintahnya, 2,000 lebih Gold Wolf Riders mulai mundur. Tepat pada saat ini, tanaman merambat panjang yang ditutupi bunga-bunga segar dan cantik melesat keluar dan bunga besar itu tampak mekar dengan kehidupan yang terbuka, memperlihatkan lubang gelap yang dalam yang tak berujung dan deretan gigi yang tajam. Bunga besar ini menjepit kepala beberapa penunggang serigala emas seperti hantu. Dengan suara keras dan suara kaca, kepala para penunggang serigala emas itu terkoyak dari tubuh mereka, mayat-mayat mereka terkulai ke tanah. Para penunggang serigala emas lainnya mulai menebas bunga-bunga itu dengan kuat. Ketika tiba-tiba, beberapa tanaman merambat melesat keluar dari tanah, menusuk beberapa penunggang serigala emas, menyerap isi perut mereka dengan rakus. Dalam sekejap, lebih dari 400 penunggang serigala emas kepalanya terkoyak oleh bunga-bunga yang menakutkan itu, berubah menjadi pupuk bagi tanaman mutan yang mengerikan. Sial, pedang Abudidama menebas dalam kilatan terang, memotong tanaman merambat sementara suara logam yang mengenai logam bergema. Harta karun tipe 4 yang menjadi senjatanya tidak memiliki cara untuk memotong tanaman merambat itu. Guxianli, bakar tanaman-tanaman sialan ini. Abudidama mencoba menghindari serangan tanaman merambat itu, sambil meraung. Mata Guxianli berkilat dingin, saat dia mundur dan melambaikan tangannya, tornado api yang kuat melesat ke arah tanaman merambat itu. Ketika api panas yang membakar mendarat di bunga-bunga itu, tanaman merambat itu langsung terbakar dan suara berderak terdengar. Tanaman merambat itu tampaknya dapat mengetahui bahwa Guxianli memiliki cara untuk mengancam mereka. Oleh karena itu, semua tanaman merambat di dekat pintu masuk melepaskan yang lain dan mulai mencakar ke arah Guxianli. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, bermaksud untuk menamparnya sampai mati. Menyaksikan ini, Guxianli segera merasa putus asa. Kemampuannya kuat, tetapi keterampilan bertarung pribadinya tidak sekuat itu, tanaman merambat itu akan dapat menamparnya menjadi pasta daging. Guxianli, Abudidama meraung dan akhirnya menunjukkan kartu trufnya. Wajahnya berubah pucat saat dua taring tajam menampakkan diri di mulutnya. Dengan sekejap, dia menghilang dari lokasinya dan melampaui kecepatan tanaman merambat mutasi, langsung muncul di samping Guxianli dan meraihnya untuk menghilang dari lokasi. Kartu trufnya adalah transformasi vampir Orde kedua. Berubah menjadi vampir dapat mendorong kecepatannya ke batas yang gila, mencapai 34 kali lipat dari orang normal. Transformasinya memberinya kecepatan yang bahkan beberapa kali lebih cepat dari Yue Zong. Kecepatan tanaman merambat itu tidak lambat dan Abudidama terpaksa menghindar sebanyak yang dia bisa. Pada akhirnya, dia masih dipukul dengan keras oleh dua dari mereka, menyebabkan dia melayang di udara selama lebih dari 20 meter, memuntahkan darah. Abudidama tidak berani tinggal sedetik lebih lama di dalam area tanaman merambat dan dengan cepat muncul di luar barak dalam beberapa napas. Ribuan prajurit yang tersisa dari Gold Wolf Riders juga berlarian dengan menyedihkan. Namun, saat mereka berhasil melarikan diri, peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka, merobek tubuh mereka. 2.000 pasukan Manchuria telah bekerja sama dengan pasukan Mongolia saat mereka membentuk semacam formasi, bersembunyi di balik perlindungan saat mereka melepaskan peluru dengan liar ke arah Gold Wolf Riders. Aodo berdiri bersama pasukan Manchuria dan berkata dengan dingin, "Abudidama, aku sangat berterima kasih bahwa kalian telah memenuhi peran kalian sebagai umpan meriam dengan sangat sempurna. Kalian benar-benar telah membantu kami menemukan rahasia pangkalan ini. Sekarang karena kalian tidak berguna, kalian mungkin mati." Kekaisaran Turki selalu kejam dan kejam,
membunuh banyak orang Manchuria serta para elit mereka. Itulah sebabnya Ao Dou juga penuh dengan kebencian terhadap Abudidama. Abudidama melihat banyak penunggang serigala emas di bawahnya dalam genangan darah mereka sendiri dan meraung, "Ao Dou, dasar binatang sialan. Kau benar-benar bersekongkol dengan bangsa Mongol. Kau akan mati dengan mengerikan. Masalah hari ini, aku pasti tidak akan melupakan ini. Kalian semua sebaiknya mengingat ini." Ao Dou tertawa kejam, Tahun depan saat ini akan menjadi peringatan kematianmu. Abudidama, saat kau mati, aku akan membantumu, menjaga Guxianli. Aku akan meminta semua bawahanku untuk membantu menjaganya dengan baik." Di bawah rentetan peluru itu, sejumlah besar penunggang serigala emas tertembak peluru, dan para penyintas yang tersisa dengan cepat mundur kembali ke barak. Sejumlah tanaman merambat seperti ular merayap ke arah para prajurit, dan bunga pemakan manusia mutan mekar dan melahap para prajurit yang mundur. Tidak, satu tanaman merambat tertentu melilit kaki seorang prajurit yang malang dan menyeretnya ke arah bunga untuk dimakan. Penunggang serigala emas berbalik untuk menembaki bunga-bunga dan tanaman merambat itu, menembak dengan ganas. Dia berhasil meledakkan kelopak dan mulut bunga itu, ketika tiba-tiba, sulur tajam yang besar melesat keluar dari dalam, menusuk tenggorokannya. Setelah membunuh penunggang serigala emas itu, sulur-sulur lainnya melesat keluar dan menusuk tubuhnya, saat sulur-sulur itu mulai menyerap cairan tubuhnya. Pergi ke neraka, prajurit lain yang menyerbu ke dalam kamp mulai menembaki bunga-bunga mutasi dengan liar, tetapi tidak berhasil. Bunga mutasi tiba-tiba jatuh dari langit, membungkus kepala salah satu penunggang serigala emas, dan dengan suara kaca, kepalanya langsung tergigit. Saat teriakan itu terdengar, banyak penunggang serigala emas terbunuh, tubuh mereka dilahap habis. Mati! Seorang penunggang serigala suci yang memegang pedang akhirnya putus asa, dan dia mulai menyerang, menebas dengan gila-gilaan. Di bawah serangannya yang ganas, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Setelah menebas sekitar 10 tanaman merambat tebal, lebih dari 100 tanaman merambat tiba-tiba meledak seperti meriam dari segala arah dan menusuk ke arahnya. Saat tanaman merambat itu menyerang, mereka mengubah penunggang serigala suci menjadi saringan. Meskipun dia dapat dengan mudah menebas beberapa tanaman merambat, dengan serangan seperti ini, mustahil baginya untuk menghindar. Saint Wolfrider yang lain menggunakan keterampilan Ice Manipulation miliknya dan melancarkan serangan dengan tinjunya. Energi beku yang kuat menyelimuti salah satu tanaman merambat. Pada saat berikutnya, dengan suara kaca yang keras, es itu pecah dan bunga pemakan manusia mutan membuka mulutnya yang besar untuk menelan kepala Saint Wolfrider. Seluruh barak itu seperti pemandangan dari neraka, dengan banyak bunga pemakan manusia melahap Gold Wolfrider di mana-mana, dan bahkan Saint Wolfrider tidak dapat bertahan lebih lama di bawah sulur dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Abudidama membawa Guxianli dan mundur jauh ke tengah-tengah barak, dan merasakan staminanya turun drastis. Dia hanya bisa berteriak, "Serang! Serang dan habisi mereka. Hanya ada harapan jika kita melakukan itu. Saint Wolfrider, serang aku." Para penunggang serigala emas di barak semuanya bermata merah, ekspresi mereka seperti binatang buas yang terpojok, dan dengan raungan yang menggema dan bersatu, mereka semua menyerang. Mereka telah terdesak hingga putus asa, dan tetap berada di barak sama saja dengan kematian. Saat mereka menyerang, peluru mengenai mereka. 120 penunggang serigala suci yang tersisa menerjang hujan peluru, menyerang pasukan sekutu Manchu dan Mongol. Karena mereka sudah putus asa, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menyerang dengan cepat. Semua penunggang serigala suci ini mengenakan kulit binatang mutasi tipe 2 dan beberapa baju zirah lain yang terbuat dari kulit binatang mutasi tingkat tinggi. Mereka dapat menahan peluru biasa. Rentetan peluru yang padat hanya berhasil membunuh 20 penunggang serigala suci. Tubuh mereka terkulai ke tanah. Penunggang serigala suci yang tersisa berhasil mencapai pasukan sekutu dan mulai melepaskan pembantaian terhadap mereka. Mereka semua ditingkatkan di atas level 20, dan dengan mudah membantai 30 prajurit pasukan sekutu. Bunuh! Ao Dou melambaikan tangannya dan memberi perintah dengan dingin. Pemimpin pasukan zirah putih, Ming Suwu, yang menghunus bilah lengkung besar sepanjang lebih dari 2 meter memimpin 100 anggota pasukan zirah putih dan menyerang tepat ke arah Saint Wolfriders. Ming Suwu adalah seorang evolver berbasis agility dan memiliki kecepatan lebih dari 18 kali lipat kecepatan orang normal. Setiap kali ia menebas dengan kecepatan maksimal,
serangannya akan melampaui penghalang suara. Saat ia bertemu dengan Saint Wolf Riders, banyak dari mereka langsung terpotong menjadi dua. Ia seperti embusan angin, dan setiap kali ia melintas, akan ada semprotan darah dan tubuh yang terbelah menjadi dua. Tampaknya tidak ada yang bisa menahan satu pukulan pun darinya. Di pihak Mongol, ada juga seorang ahli tingkat puncak bernama Han, yang memimpin pasukannya sendiri untuk menyerang Saint Wolf Riders. Pria bernama Han adalah seorang prajurit setinggi 2 meter yang menghunus palu besar seberat lebih dari 600 kg. Di tangannya, benda itu seperti jarum, dan dia mengayunkannya dengan mudah, menghancurkan musuh-musuhnya menjadi bubur. Aodo dan Jenderal Tentara Mongol, Zilimu, hanya menatap Abu Didama dengan dingin. Selama dia bergerak, mereka akan bergandengan tangan untuk menyerangnya. Sebagai evolver tingkat puncak, Abu Didama adalah ancaman dan kekuatannya lebih tinggi daripada kebanyakan petarung di lapangan. Saat dia melarikan diri, Kekaisaran Manchuria dan Mongol akan memiliki musuh kuat lainnya untuk dihadapi. Aodo dan Zilimu pasti tidak akan membiarkannya lolos. Meskipun mereka belum bergerak, tatapan tajam mereka seperti tekanan kuat pada Abu Didama. Dia sangat jelas bahwa dua orang ini hanya menunggu kesempatan yang baik, untuk membuatnya tinggal, sekali dan untuk selamanya. Zilimu menatap Abu Didama dan berseru, "Abu Didama, aku benar-benar mengagumimu dan bakatmu. Jika kau menyerah padaku sekarang dan bersumpah setia pada Kekaisaran Mongol, aku bisa melepaskanmu dan Guxianli. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Kalian masih muda, akan sangat disayangkan jika mati di sini. Masih banyak hal yang bisa dinikmati di dunia ini." Di samping Aodo, seorang pria yang tampak licik bernama Niu Dong tertawa cabul, "Benar sekali. Abu Didama, meskipun kau tidak peduli dengan dirimu sendiri, kau harus memikirkan Guxianli di tanganmu, kan? Jika kau mati di sini, dan dia jatuh ke tangan kita, semua saudara kita di sini akan benar-benar menjaganya, tahu? Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan." Niu Dong adalah pria yang penuh nafsu dan rendah, mulutnya sangat tajam dan beracun. Dia juga dimanfaatkan oleh Aodo untuk meyakinkan musuh, atau untuk mengutuk mereka. Abu Didama tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Jika hanya dia sendiri, dia pasti tidak akan menyerah. Dengan kelincahan dan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa melawan mereka, dia pasti bisa berlari lebih cepat dari mereka. Namun, dengan Guxianli di tangannya, itu lebih sulit. Aodo dan Zilimu sama-sama ahli yang setara dengan Abu Didama. Selain mereka, ada pasukan Zirah Putih dan pasukan Kiesue yang perlu dipertimbangkan. Jika dia dikepung, mustahil baginya untuk melarikan diri. Guxianli mengangkat kepalanya untuk melihat Abu Didama, dan memohon, "Nyonya, aku tidak ingin mati. Ayo kita hidup bersama." Beberapa orang akan memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri saat menghadapi kematian, namun lebih banyak lagi yang ingin hidup. Bahkan jika itu mengorbankan harga diri dan martabat mereka, mereka tetap ingin hidup. Kata-kata Guxianli menghancurkan kalimat terakhir penghalang psikologis Abu Didama. Dia benar-benar mencintai wanita ini, yang sosok, perilaku, dan keseksiannya diranjang benar-benar membuatnya terpesona. Dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan, "Baiklah. Aodo, Zilimu, aku bisa membawa anak buahku untuk menyerah. Namun, kalian harus menjamin keselamatan pasukanku dan segera menghentikan semua serangan. Hentikan semua serangan." Dengan satu perintah, pasukan sekutu berhenti menyerang Gold Wolf Riders. 300 Gold Wolf Riders yang tersisa terengah-engah, melihat rekan-rekan mereka yang tergeletak mati di sekitar mereka. Banyak dari mereka yang tidak mau mati. Seorang Saint Wolf Rider menyerang Abu Didama dengan tatapan buas, "Abu Didama, bagaimana kau bisa mengkhianati kami? Kau pengkhianat sialan, aku akan membunuhmu." Petik 2. "Kami akan membunuhmu. Bunuh anjing pengkhianat ini." Petik 2. Petik 2. Ada banyak orang Turki yang setia di antara Gold Wolf Riders, dan mereka satu pikiran untuk membangkitkan kembali Kekaisaran Turki. Menyaksikan pengkhianatan Abu Didama, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melancarkan serangan mereka. Mencari kematian, Abu Didama menggendong Guxianli dan matanya berkilat dingin. Dalam sekejap, ia menyerbu ke tengah-tengah Saint Wolf Riders. Menebas Saint Wolf Riders yang setia dan membunuh mereka. Setelah membunuh puluhan ahli dalam sekejap, Abu Didama berlutut di depan Zilimu dengan satu lutut dan berseru, "Abu Didama bersedia mengabdi pada Kekaisaran Mongol."
Permusuhan antara Gold Wolf Riders dan Manchuria sangat dalam, terlebih lagi, karena faksi terbesar adalah Kekaisaran Mongol di Dataran Tengah. Wajar saja jika Abu Didama memilih untuk mengabdi pada Kekaisaran Mongol dibandingkan dengan Manchuria. Bagus, bagus, bagus. Wajah Zelimu tersenyum, sebelum tiba-tiba berubah menjadi seringai buas, dan ia mengaktifkan jurus pembunuhnya sendiri, tinju peledak tingkat kedua. Tinju kanannya tiba-tiba berayun ke arah kepala Abu Didama dengan kecepatan yang mengerikan, serta kobaran api yang mengamuk. Karena Abu Didama adalah evolver puncak, saat Zelimu bergerak, dia sudah merasakan firasat, dan dia berputar untuk menghindari pukulan itu. Sayangnya, Abu Didama telah berlutut dengan satu lutut, dan meskipun kecepatannya hampir tak tertandingi, itu masih agak lambat. Pukulan dari Zelimu berhasil mengenai bahu kanannya. Kekuatan ledakan meledak, menghancurkan bahu Abu Didama bersama dengan kulit binatang mutasi tipe 3 menjadi berkeping-keping. Api membakar wajahnya, menghasilkan tampilan hangus yang buruk. Dia tidak bisa membuka matanya juga. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, mundur ke belakang seperti cumi-cumi. Dia tahu itu adalah saat yang kritis dan dia mungkin mati jika dia tidak berhati-hati. Abu Didama mundur dengan mata menyipit, dan bilah tajam bersiul di udara, mengancam akan membelahnya di pinggang. Menghadapi pukulan yang akan datang itu, Abu Didama entah bagaimana masih bisa memutar tubuhnya dan menghindari gerakan mematikan yang kuat itu. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Dengan nada dingin, Ao Dou segera menusukkan bilah melengkung perak, menusuk jantung Abu Didama. Dengan kilatan terang lainnya, bilah besarnya kemudian membelah tubuhnya menjadi dua. Bunuh mereka semua. Setelah mengurus Abu Didama, Ao Dou memerintahkan dengan dingin. Pasukan sekutu kemudian segera mengangkat senjata mereka dan menembaki Gold Wolf Riders dengan liar, yang lengah dan mati. Dalam sekejap, pasukan Kesie yang kuat dan pasukan Zirah Putih menyerang Gold Wolf Riders, menargetkan Saint Wolf Riders yang lebih kuat. Tatapan Ao Dou dingin saat dia berjalan menuju Guxianli. Guxianli berlutut di tanah, wajahnya penuh ketakutan saat dia memohon, "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Kamu bisa membuatku melakukan apa saja. Tolong, jangan bunuh aku." Ao Dou menatapnya dengan jijik. Untuk wanita seperti itu, Abu Didama benar-benar mati, sungguh bodoh. Zelimu tertawa, dia benar-benar bodoh. Dengan kedudukannya, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Dia benar-benar kehilangan nyawanya untuk wanita jalang ini. Sungguh sia-sia. Jika bukan karena kebodohannya, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Meskipun dia wanita jalang bodoh, dia benar-benar berhasil membantu kita dengan ini, meskipun itu tidak disengaja. Mari kita selamatkan dia. Dia masih berguna. Ao Dou menatapnya dan berkata, "Baiklah. Guxianli, kami tidak akan membunuhmu. Bangun." Guxianli berdiri, memutar pinggangnya yang seperti ular sambil tersenyum menggoda pada Ao Dou. "Ya, Tuan Ao Dou." Dia mengandalkan pesonanya yang menarik untuk benar-benar memikat hati Abu Didama, membuatnya tetap berada dalam sakunya. Pasukan sekutu dengan mudah menyapu bersih sisa-sisa penunggang serigala emas, dan ada mayat di mana-mana, dengan darah dan organ berceceran di mana-mana. Sejumlah tanaman merambat keluar dari barak, menusuk mayat-mayat, menghisapnya hingga kering. Ao Dou melihat sulur-sulur dan tanaman merambat yang menjalar di seluruh tanah di dalam barak dan mengerutkan kening. Tanaman mutasi itu benar-benar sesuatu yang lain, ada saran. Zelimu berpikir dalam-dalam sebelum menjawab, peluru. Senjata tidak efektif. Api, mereka tampaknya takut api. Kita bisa meminta mereka yang memiliki kemampuan berbasis api untuk menghadapinya. Ao Dou membalas, itu mungkin benar, tetapi mereka terlalu banyak, bahkan jika semua pengguna api mengeluarkan semua energi mereka, mustahil untuk membakar semuanya. Zelimu tertawa dengan percaya diri, "Tidak perlu khawatir. Aku sudah mengamatinya selama beberapa saat. Mereka mungkin terlihat seperti tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya, mereka semua berasal dari satu sumber. Selama kita dapat menebang batang utama tanaman mutasi, semua tanaman merambat itu akan mati." Zemu Li tidak hanya memiliki kekuatan, dia memiliki kecerdasan tinggi dan selalu mengamati medan perang, dengan cepat memahami inti masalahnya. Ao Dou berkata dengan sungguh-sungguh, untuk menghadapi tanaman merambat itu, prajurit biasa tidak akan membantu. Kita perlu membentuk satuan tugas yang tepat, dan membasmi tanaman merambat itu sebelum perlahan-lahan masuk, dan menghancurkan batang utama.
Zelimu mengangguk sedikit, N. Jika prajurit biasa maju untuk melawan tanaman merambat itu, mereka akan mati begitu saja. Zelimu tidak ingin menyia-nyiakan hidup mereka begitu saja. Ao Dou menoleh untuk melirik Guk Xianli dengan dingin, Guk Xianli, kau ikut dengan kami. Guk Xianli menjawab dengan hangat, iya. Segera, pasukan yang terdiri dari lebih dari 200 prajurit White Armor dan pasukan Kesie berkumpul, dan dipimpin oleh Ao Dou dan Zelimu, mereka memasuki barak. Saat pasukan yang terdiri dari lebih dari 200 elit ini memasuki barak, tanaman merambat dan sulur yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka. Kali ini, Ao Dou dan yang lainnya bersiap, saat mereka membentuk formasi yang saling mendukung dan melindungi. Bersama Ao Dou dan 3 ahli pedang kuat lainnya sebagai garda terdepan, mereka menebas tanaman merambat yang datang, terus-menerus membuat jalan mereka semakin dalam ke kamp tentara. Tanaman merambat itu ditebas oleh Ao Dou dan yang lainnya, saat mereka dengan paksa mengukir jalan berdarah menuju pusat. Yue Zong telah mengaktifkan orde kedua dan mengikuti di belakang Ao Dou. Setelah memotong tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, Ao Dou akhirnya berhasil tiba di bagian dalam kamp. Pasukan segera melihat pohon besar yang berdiri tegak, mencapai awan, dengan batang yang begitu tebal sehingga bahkan 20 orang tidak dapat melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya. Banyak tanaman merambat setebal ember air tergantung di cabang-cabangnya, sementara sejumlah bunga mutasi pemakan manusia mekar di seluruh tanaman merambat itu. Aroma bunga yang kuat juga tercium di udara. Saat mereka tiba di depan pohon raksasa yang aneh ini, semua orang terkejut ketika melihatnya, bahkan Yue Zong pun tidak terpengaruh. Di atas pohon, ada seorang wanita aneh dengan penampilan yang sangat memukau yang mengenakan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya yang dijalin bersama sebagai atasan. Kakinya terbuka, dan rambutnya berwarna hijau lebat. Matanya jernih, dan sosoknya sangat seksi dan menarik. Dia menatap para prajurit dengan tenang. Melihat wanita cantik seperti itu duduk di atas tanaman mutasi yang melahap manusia, ini menyebabkan semua orang merasakan keterkejutan dan misteri. Wanita berambut hijau itu terus mengamati mereka semua, matanya menyapu mereka, sebelum mendarat pada Yue Zong yang bersembunyi di sudut sambil sembunyi-sembunyi. Aku ketahuan. Yue Zong melihat bahwa dia segera ditemukan oleh wanita cantik yang menyihir itu dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Roh pohon wanita, entitas biologis dengan kecerdasan tinggi. Di antara tanaman mutasi, Yue Zong menatap wanita cantik berambut hijau itu saat sebuah pemberitahuan bergema di benaknya. Saat wanita cantik itu terus mengamati pasukan di bawah, tanaman merambat di pohon itu tidak menyerang mereka. Ao Dou tidak bereaksi banyak terhadap roh pohon yang cantik itu, malah memerintahkan dengan keras, Guk Xianli. Bakar pohon itu, cepat, ya, Guk Xianli menggertakkan giginya, dan mengaktifkan manipulasi apinya. Sebuah tornado api yang kuat muncul dari udara tipis dan melesat ke arah batang pohon. Dengan Ao Dou di tengahnya, 7 enhancer lainnya dengan keterampilan manipulasi api mulai menembaki batang pohon besar itu. Saat keterampilan api meledakkan pohon besar itu, pohon itu mulai terbakar. Tanaman merambat yang tampaknya tidak bergerak itu segera melesat ke arah orang-orang di bawah. Ao Dou dan yang lainnya mulai menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka, memotong berbagai sulur dan tanaman merambat. Si cantik berambut hijau itu memiliki pandangan dingin yang melintas di matanya, dan dia melompat, mengeluarkan lolongan tajam ke langit. Segera setelah panggilan itu, banyak buah bundar sekitar 1,45 meter jatuh dari pohon, mendarat di tanah. Ketika mereka mendarat, mereka terbelah dan memperlihatkan makhluk aneh di dalamnya dengan rambut kuning, penampilan jelek, kulit hijau, kaki tebal dan kasar, serta cakar tajam. Binatang aneh level 30, Trin level rendah. Sangat lincah, cakarnya yang tajam dapat mencabik kendaraan lapis baja. Ketika mereka muncul, mereka langsung menyerang Ao Dou dan yang lainnya, beberapa benar-benar berputar di sekitar mereka dan membidik pasukan sekutu di luar. Dengan kilatan bilah lengkung peraknya, Ao Dou berhasil membunuh 3 Trin level rendah lainnya, sambil berteriak, bakar. Bakar dan bakar pohon sialan itu. Guk Xianli dan enhancer lainnya dengan cepat menyalurkan kemampuan mereka, dan mengirimkan api sebanyak yang mereka bisa ke pohon besar yang menjulang tinggi itu. Di bawah api yang membakar, pohon mutasi yang besar itu tampak menggeliat kesakitan, meronta-ronta, ketika buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ke tanah. Saat buah-buahan itu mendarat, lebih banyak Trin melompat keluar, dan segera melancarkan serangan terhadap para prajurit. Mereka sangat ganas,
dan kekuatan tempur mereka tinggi. Saat mereka mengepung para prajurit, beberapa Evolver mulai menderita luka serius. Salah satu Enhancer berhasil membunuh salah satu Trin level rendah, tetapi segera, 7 menerkamnya. Di sampingnya, ada 2 ahli lainnya, satu menggunakan pedangnya untuk membunuh Trin, sementara yang lain mengayunkan palunya untuk mengirim yang lain terbang. Namun, 5 lainnya berhasil menempel pada prajurit yang malang itu, dan mencabik kepalanya dengan cakar tajam mereka, memutar dan memenggal kepalanya. Trin yang tersisa kemudian melompat ke samping, melompat ke rekan-rekan prajurit yang mati, dan melakukan hal yang sama kepada mereka, menusukkan cakar mereka ke leher dan memenggal kepala para prajurit. Trin, level rendah ini terus menyerang Aodo dan yang lainnya. Ada beberapa yang menyerbu ke arah Yue Zong, bersama dengan beberapa tanaman merambat yang tebal. Yue Zong menatap Trin level rendah ini dan hasrat membunuh yang kuat meledak darinya. Dia mengeluarkan pedang gigi hitam level 5 miliknya, dan melepaskan beberapa bilah pedang ke tanaman merambat pohon. Dengan ketajaman pedang gigi hitam, tanaman merambat dan Trin semuanya terpotong menjadi 2. Yue Zong, tindakan ini langsung mengejutkan Aodo, saat dia berbalik untuk memastikan bahwa pria yang memegang pedang gigi hitam benar-benar musuh terbesar kekaisaran Manchuria mereka. Aodo menatap Yue Zong, hawa dingin merayapi hatinya. Dia selalu mengikuti di belakang kita, dan kita sebenarnya tidak menemukan apapun. Dia terlalu menakutkan, persepsi bahaya Aodo sangat tajam, dan dia sebenarnya tidak menemukan seseorang mengikuti mereka dari belakang. Hal ini menyebabkan rasa takut berakar. Saat ini, Trin level rendah yang jatuh dari tanaman mutasi yang besar jumlahnya bertambah, mencapai lebih dari 1000. Pada saat yang sama, ada yang lain berkumpul di lokasi mereka dari segala arah. Tampaknya itu adalah pertempuran yang mustahil. Aodo sedang terhimpit oleh para Trin itu, dan tidak punya cara untuk menyerang Yue Zong. Dia segera mengubah cara berpikirnya dan suaranya terdengar, pemimpin Yue Zong. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk membasmi makhluk-makhluk jahat ini? Permusuhan kita dapat diselesaikan setelah kita meninggalkan tempat ini, bagaimana dengan itu? Para Trin tingkat rendah ini saat ini menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Jika Aodo dan yang lainnya tidak menebang pohon itu, mereka semua akan mati. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia membuat keputusan untuk melupakan permusuhan mereka dan memfokuskan kekuatan mereka untuk menebang pohon mutan yang besar itu. Yue Zong juga hampir tidak berhenti sejenak dan mengambil keputusan, baiklah. Aku akan membantu kalian. Yue Zong mengeluarkan senjata elektromagnetiknya, dan menembaki batang pohon besar itu. Semburan cahaya yang mengerikan meledak di batang pohon, langsung menusuknya, membentuk lubang seukuran kepalan tangan orang dewasa. Luka itu segera mulai mengeluarkan getah hijau, seolah-olah terluka parah, seperti halnya seseorang. Mata Yue Zong berkilat dingin, saat dia melambaikan pedangnya untuk memotong tanaman merambat itu, langsung membunuh banyak Trin tingkat rendah. Tangan kanannya terus menembak, karena banyak tembakan beruntun dari senjata elektromagnetik terus melubangi batang pohon. Saat lebih banyak lubang muncul di pohon, batang pohon itu mulai berdarah lebih hebat, bergetar tak terkendali. Lebih banyak Trin terus jatuh dari pohon. Saat roh pohon wanita yang cantik itu melihatnya, wajahnya bersinar dengan kecemasan, dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan keras ke langit. Hong! Tiba-tiba, dari atap pohon, 6 buah bundar besar masing-masing sekitar 8 meter jatuh. Buah-buah ini terbelah, memperlihatkan 6 Trin yang tampak kuat, sekitar 8 meter dan kulit kayu menutupi di mana-mana. Binatang aneh level 80, Trin level tinggi, memiliki pertahanan dan kekuatan tempur yang luar biasa. 6 Trin segera menyerang Aodo dan yang lainnya seperti tank. Meskipun Trin setinggi 8 meter ini sangat besar, gerakan mereka sangat lincah, dan mereka melesat dengan kecepatan 18 kali lipat dari orang normal. Mereka menyerang tepat di antara pasukan dan segera mulai membantai para prajurit. Berbagai kemampuan udara, angin, es, dan api terus menyerang Trin level tinggi ini, menyebabkan kulit mereka terkelupas dan terbang menjauh. Namun, satu kepalan tangan Trin ini dapat langsung meratakan para prajurit menjadi pasta daging. Pergi ke neraka, 4 Enhancer dengan bilah besar segera menyerang salah satu Trin level tinggi tanpa rasa takut, menebas kakinya. Mereka semua adalah Enhancer berbasis kekuatan, dan setelah mengaktifkan kemampuan mereka memiliki kekuatan puluhan kali lipat. Dengan setiap tebasan,
mereka dapat dengan mudah menebas kendaraan lapis baja. 4 bilah besar hanya berhasil mengiris 1 cm kulit Trin, dan tidak dapat menembus lebih jauh. Trin tingkat tinggi itu menamparkan dengan dingin menggunakan tangannya, dan langsung menghancurkan 4 Enhancer menjadi pasta daging. Serangan para Enhancer ini tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan para Trin. Selama mereka menyerang ke depan untuk menyerang, mereka akan langsung ditampar mati. 6 Trin yang kuat berhasil menembus formasi pasukan Aodo, dan banyak dari mereka terpaksa melarikan diri ke arah yang berbeda, sebelum dikepung dan dicabik-cabik oleh para Trin tingkat rendah. Pengguna api adalah target dari 6 Trin tingkat tinggi itu, dan saat mereka menyerang pasukan, mereka langsung menuju para pengguna api. Tidak, keputusasaan tergambar jelas di wajah Guxianli, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah telapak tangan besar turun dari langit dan meratakannya menjadi pasta daging. Pengguna api lainnya juga dengan cepat dibunuh oleh Trin tingkat tinggi ini. Sialan, sialan, binatang buas sialan. Saat itu, mata Aodo memerah dan dia telah menyerang Trin tingkat tinggi seperti banteng yang marah, menebas dengan ganas. Pedang lengkung peraknya melepaskan beberapa sinar pedang lagi ke kaki Trin yang tebal. Sinar pedang perak berhasil meninggalkan bekas luka sedalam 1 meter di kaki Trin, tetapi tampaknya itu tidak memengaruhi Trin, yang melesatkan telapak tangan untuk menamparkan ke arah Aodo. Sebuah perisai terang tiba-tiba muncul di depan Aodo, melindunginya. Telapak tangan besar itu menamparkan perisai terang itu, yang sedikit bergetar, sebelum hancur dan hancur karena kekuatan absolut itu. Aodo kemudian memanfaatkan momen penangguhan hukuman itu untuk mundur-mundur dengan cepat. Tepat pada saat ini, 10 Trin level rendah menerkam ke arah Aodo. Selama dia ditundukkan oleh mereka, Trin level tinggi dapat dengan mudah meratakannya menjadi pasta daging. Serangan banteng gila. Pada saat kritis ini, Aodo meraung marah dan mengaktifkan skillnya, seluruh tubuhnya tampaknya menyerbu ke kejauhan dengan marah. 2 Trin level rendah langsung terlempar dari serangannya, namun, mereka berhasil merobek pakaiannya dengan cakar mereka, memperlihatkan kulit binatang mutasi tipe 3 di dalam pakaiannya. Aodo menyerbu sejauh 30 meter, sebelum dia mengeluarkan bilah lengkung peraknya dan menembakkan beberapa bilah-bilah lagi untuk melarikan diri. Trin level tinggi yang telah ditebas oleh Aodo dengan cepat menumbuhkan lapisan kulit baru di atas luka-lukanya, dan dalam waktu 20 detik, ia telah pulih sepenuhnya. 6 Trin itu semuanya memiliki kekuatan yang mengerikan, pertahanan yang tangguh, serta pemulihan yang menyimpang. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada L4. Para ahli dari pasukan White Armor dan pasukan Kesie hanya bisa melarikan diri dan menghindar. Saat ini, seluruh pangkalan militer dipenuhi oleh para Trin tingkat rendah itu, dan para prajurit dari pasukan sekutu harus menghadapi serangan acak dari mereka. Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan bahaya. Mereka dikepung di semua sisi, dan akan ditampar hingga menjadi pasta cincang saat mereka ditangkap oleh para Trin tingkat tinggi. Yue Zong memegang senjata elektromagnetiknya dan terus menembaki batang pohon tanpa henti. Setiap ledakan menyebabkan lebih banyak lubang, dengan getah yang mengalir keluar tanpa henti. Keahlian menembak Yue Zong sangat akurat, dan dia terus menembaki batang pohon dalam satu garis, menyebabkan robekan besar di tanaman mutan. Jika dia terus seperti ini, dia pasti bisa menyebabkan pohon itu terbelah. Saat ini, dia telah mengaktifkan Shadow Steps dan Bone Encompassing Armor. Lapisan tulang yang menutupinya akan terus-menerus diiris dengan 10 bilah tulang tajam, memutar dan menebas tanaman merambat dan Trin level rendah yang mencoba mengelilinginya. Karena Yue Zong dan White Bones terhubung secara mental saat ia mengaktifkan Bone Encompassing Armor, ia juga dapat menyerahkan kendali armor tersebut kepada White Bones, memungkinkannya untuk bertarung secara otomatis. Itu benar-benar sangat kuat, justru karena keterampilan dan pemanfaatannya inilah yang memungkinkannya untuk sepenuhnya fokus merusak tanaman mutan saat berada di bawah serangan Trin dan tanaman merambat. Di luar kamp, terdengar suara tembakan keras dan cepat, jelas bahwa pasukan sekutu di luar sedang berhadapan dengan para Trin. Tampaknya ada sejumlah besar manusia yang dirobek oleh Trin dan tanaman merambat setiap detik, karena kedua medan perang menjadi semakin intens. Merasakan ancaman Yue Zong, 2 Trin level tinggi datang menyerang Yue Zong. Yue Zong merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat mereka datang ke arahnya, dan ia menghilang dari lokasinya. Dia mulai menyelinap masuk dan keluar dari gerombolan Trin level rendah, sambil terus menembaki tanaman mutasi raksasa. Dia mengaktifkan langkah bayangannya,
meningkatkan kecepatannya hingga 30 kali lipat dari orang normal, dan karena Trin itu hanya 18 kali lebih cepat dari manusia, meskipun mereka mungkin menakutkan bagi kebanyakan prajurit biasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yue Zong. Trin level rendah yang mencoba mengelilinginya langsung teriris oleh bilah tulang yang muncul darinya. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mengenai Yue Zong, mereka hanya dapat menyebabkan bekas luka putih kecil di karapas tulang. Sejumlah mayat yang dipenuhi darah dikirim terbang di langit, sementara Yue Zong menyelinap masuk dan keluar dari mereka. Kuat, Ao Dou melihat betapa mudahnya Yue Zong menangani dirinya sendiri, dan wajahnya berubah. Ao Dou juga seorang evolver tingkat puncak, tetapi terhadap banyaknya serangan dari Trin tingkat rendah ini, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan saat itu, ia merasa tidak diuntungkan. Tubuhnya penuh dengan luka dan bekas luka, dan jika bukan karena pelindung binatang mutasi tipe 3, ia akan terbelah berkali-kali. Kaca, senjata elektromagnetik menembakkan lebih dari 100 sinar, dan akhirnya, inti tipe 3 yang sangat berharga di dalamnya hancur setelah meredup, berubah menjadi debu. Yue Zong dengan cepat mengganti inti tipe 3 lainnya. Masing-masing dari ini sangat berharga, tetapi dalam keadaan saat ini, ia tidak mampu untuk peduli. Ia dengan cepat melanjutkan tembakannya dan segera menghabiskan inti tipe 3 kedua. Sekarang, tanaman mutasi yang besar telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Banyak tanaman merambat yang tumbang ke tanah, dan banyak bunga pemakan manusia mutan telah layu dan jatuh ke tanah. Roh pohon berambut hijau yang berada di atas pohon itu mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar saat dia membelai pohon itu. Matanya penuh air mata saat dia tampaknya berbicara kepada pohon mutan dalam beberapa bahasa yang aneh. Sudah waktunya, Yue Zong melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya itu terkulai, matanya berkedip, dan dia menyerbu ke arah batang pohon itu. Sejumlah Trin tingkat rendah meraung dan mencoba menghalangi di depannya, tetapi dengan cepat teriris karena kekuatannya. Seolah-olah 4 Trin tingkat tinggi itu dapat mendeteksi niat Yue Zong, saat mereka dengan cepat melepaskan target mereka saat ini, dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Yue Zong muncul tepat di depan batang pohon dalam sekejap mata, duri tulang di bawah kakinya mencuat keluar. Itu menopang pendakiannya ke atas batang pohon, saat dia menuju roh pohon berambut hijau. Dia sudah memiliki Ratu Putri Duyung Muda Highland, dan gadis zombie muda Yin Xuang. Dia tahu bahwa entitas biologis aneh dari dunia apokaliptik ini kuat dan memiliki kecerdasan tinggi. Jika dia bisa mengendalikan mereka, dia bisa memanfaatkan mereka dengan baik dalam pertempuran di masa depan. Roh pohon berambut hijau menatap Yue Zong, sebuah rune aneh melesat keluar dari antara alisnya dengan cahaya hijau terang, dan Yue Zong mengangkat tangan kanannya untuk menangkisnya. Jadi kamu masih punya beberapa gerakan lagi. Mata Yue Zong berbinar, dan dia mengaktifkan manipulasi gravitasinya. Gravitasi 2 kali lipat tiba-tiba menyelimuti roh pohon. Tubuhnya sedikit gemetar dan cahaya hijau meredup. Yue Zong kemudian melancarkan tinju dengan kecepatan yang menembus penghalang suara, bersama dengan Dark Doki-nya, dan kekuatannya menyebabkan cahaya hijau itu hancur. Dia kemudian mencengkeram leher wanita itu, dan sensasi aneh dan halus menjalar ke ujung jarinya. Yue Zong menatap roh pohon, suaranya sedingin es, apakah kau mengerti kata-kataku? Ada ekspresi ketakutan di wajahnya, bibirnya tidak bergerak, tetapi pesan mental muncul di benak Yue Zong, tentu saja aku mengerti. Manusia, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Yue Zong menatapnya, hatinya penuh kegembiraan, tetapi dia mempertahankan topeng ketidakpeduliannya dan mengancam, aku tidak akan membunuhmu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kau harus mendengarkan setiap perintahku. Dia segera menjawab, baiklah. Yue Zong menunjuk ke pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya di bawah, bisakah kau mengendalikan mereka? Dia menjawab, ya, selama mereka berasal dari pohon induk, semua pohon, roh pohon berada di bawah perintahku. Kali ini, aku mendapatkan harta karun. Mata Yue Zong bersinar dengan kegembiraan. Jumlah Trin di bawah sangat mengejutkan, mencapai lebih dari ribuan, dan semuanya adalah binatang aneh dengan level 30. 6 Trin level tinggi bahkan lebih mengerikan, dan pasukan Zirah Putih dan pasukan Kesie tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, dan saat berada di bawah kendali Yue Zong, kekuatan militernya meningkat pesat. Roh pohon berambut hijau menatap Yue Zong dan bertanya, apakah kau ingin aku memerintahkan mereka untuk berhenti?
Yue Zong melihat para elit pasukan Zirah Putih dan pasukan Kesie yang sedang berjuang, dan memerintahkan dengan dingin, tidak perlu. Perintahkan bawahanmu untuk menghabisi mereka. Para prajurit Zirah Putih dan Kesie ini semuanya adalah enhancer yang menyebalkan untuk dihadapi. Jika dia membiarkan mereka hidup, di masa depan, akan ada banyak prajurit yang mungkin jatuh di tangan mereka. Karena sekarang ada kesempatan, Yue Zong lebih suka membasmi mereka. Roh pohon menatap Yue Zong dengan pandangan penuh pengertian, berkata, ya. Yue Zong menatap pasukan yang sekarat di bawah, dan berkata, kalian menyebutkan pohon induk, apakah ini tanaman mutasi? Mata roh pohon meredup saat dia melihatnya, sebelum menatap Yue Zong, air mata mengalir di pipinya, ya. Itu sudah dibunuh olehmu. Mendengar tangisannya, Yue Zong merasa malu. Ketika dia memperlakukannya sebagai musuh pada awalnya, dia tidak menahan diri dan fokus untuk menghancurkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menghancurkan esensi kehidupannya, tidak akan mudah baginya untuk menangkap roh pohon yang cantik ini di depannya. Dengan kematian pohon induk, tanaman merambat menjadi layu, itulah cara Yue Zong bisa mendekati pohon induk dan roh pohon. Jika tidak mati, dengan perlindungan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, Yue Zong tidak akan pernah bisa melangkah mendekat. Yue Zong sedikit malu dan bertanya, bisakah pohon induk pulih? Roh pohon yang cantik itu ragu-ragu sebelum menjawab, bisa. Selama intinya tidak rusak, ia bisa tumbuh lagi. Namun, ia membutuhkan banyak nutrisi dalam darah untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga membutuhkan daging dan darah untuk menghasilkan trin tersebut. Yue Zong menunjuk ke 6 trin tingkat tinggi itu dan bertanya, apa saja syarat untuk menghasilkan trin tersebut? Kekuatan 6 trin itu mengerikan, dan mereka seperti 6 tank humanoid. Jika 100 dari mereka bisa diproduksi, maka melawan zombie, manusia, atau binatang mutan apapun, itu akan menjadi kartu truf yang sangat kuat. Roh pohon yang cantik itu berkata, produksi trin tingkat tinggi itu sangat sulit. Pohon induknya harus menelan sejumlah besar saripati darah serta material khusus dan tubuh yang terinfeksi. Akan lebih sulit lagi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar atau lebih kuat. Itu akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan serta saripati darah yang cukup, material khusus, dan inti sel. Pohon indukku belum pernah menghasilkan Jenderal Trin sebelumnya, jika tidak, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kuat, kali ini, aku benar-benar memperoleh harta karun. Ketika Yue Zong mendengarnya, dia menatap roh pohon yang cantik ini, dan tersenyum, mulai sekarang, kau adalah bawahanku. Apakah kau punya nama? Tidak, Yue Zong terkekeh, kalau begitu, mulai sekarang kau dipanggil BL. Bilu mengangguk sedikit, N. Aku dipanggil BL. Yue Zong menatap Ao Dou di bawah dan menunjuknya sambil memberi perintah pada BL, suruh 4 trin tingkat tinggi mengepungnya dan membunuhnya. Ao Dou benar-benar seorang evolver puncak, yang berhasil selamat dari serangan yang tak terhitung jumlahnya bahkan ketika dikepung oleh trin tingkat rendah itu. Dia masih menebas mereka, sambil menghindari serangan dari 1 trin tingkat tinggi. Pedang lengkung perak di tangannya menebas dengan beberapa bilah pedang, mengiris-iris trin kecil itu. Itu pemandangan yang spektakuler. Pasukan sekutu memiliki ahli tingkat puncak lainnya di luar, Zilimu, yang telah dipukuli habis-habisan oleh 3 trin besar di luar. Dia kemudian menggunakan beberapa keterampilan aneh untuk menghilang dari lokasinya. BL menjawab dengan lembut, N. Sebelum menunjuk Ao Dou. Pada saat itu, 4 trin besar menyingkirkan target mereka dan berlari cepat menuju Ao Dou. Ao Dou tidak bodoh, saat dia melihat BL berdiri bersama Yue Zong, dia merasakan firasat buruk muncul di hatinya, dan dia berteriak, pemimpin Yue Zong, biarkan kami pergi dari sini hidup-hidup. Selama kamu melakukannya, mulai sekarang, Kekaisaran Manchu kita akan menjadi teman aliansi Han Agungmu. Sudut mulut Yue Zong berkedut dalam senyum dingin. Ao Dou ini tampak seperti prajurit yang gagah berani, tetapi dia sebenarnya cukup licik. Ao Dou telah membujuk Abu Didama untuk menyerah, lalu mengingkari janjinya dan mengeksekusinya hanya karena tidak ada kepastian kesetiaannya. Ini telah menunjukkan kekejaman dan kelicikannya. Yue Zong pasti tidak akan membiarkan harimau ini kembali ke gunungnya. Yue Zong melihat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang terkoyak dan menjawab dengan dingin, Ao Dou. Tidak perlu omong kosong lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Setidaknya kamu tidak akan sendirian di mata air kuning. Bawahanmu akan mengikutimu. Ao Dou terus menebas 8 trin level rendah dan berteriak balik,
Yue Zong. Mereka yang bukan ras kita akan diperlakukan seperti itu. Kau telah berkolusi dengan makhluk aneh ini, kau pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Yue Zong tertawa dingin dan mengeluarkan senjata elektromagnetiknya dan membidik, orang yang tidak akan mendapatkan akhir yang baik adalah kau. Ao Dou segera merasakan gelombang bahaya di hatinya, ia telah melihat sendiri kekuatan senjata elektromagnetik. Satu tembakan saja dapat membuatnya meledak. Dengan perhatiannya pada Yue Zong, ia kehilangan konsentrasi sejenak, wajahnya ditebas oleh trin level rendah, sepotong besar daging terkoyak dari wajahnya. 4 trin level tinggi dengan cepat mengelilinginya. Sialan, Yue Zong, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Selama aku melarikan diri dari sini, kau dan aku akan selamanya menjadi musuh. Transformasi berserker. Dengan suara gemuruh yang keras, Douqi berwarna darah yang kuat mengelilingi Ao Dou saat otot-ototnya menjadi tegang, dan urat-uratnya mengancam untuk meletus. Matanya menjadi merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang keras dan menindas. Dia telah mengaktifkan keterampilan terkuatnya, transformasi berserker Orde kedua. Ao Dou, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli puncak. Kemampuan alami yang dibangkitkannya adalah transformasi berserker Orde kedua, selanjutnya dia mengolah kemampuan Douqi darah pertempuran. Saat dia mengaktifkan transformasi berserkernya bersama dengan Douqi darah pertempurannya, seluruh tubuhnya akan mengalami perubahan yang menakutkan. Bahkan binatang mutasi tipe 2 akan meledak dari satu tinjunya. Namun, meskipun kekuatan keterampilan itu kuat, serangan baliknya sama mengerikannya. Daya tahan Ao Dou tidak cukup kuat untuk menahan serangan balik dari penggunaan kedua keterampilan secara bersamaan. Setelah keterampilan itu berakhir, dia akan selalu menderita rasa sakit, dan dia tidak dapat pulih dari cedera setidaknya selama setengah tahun. Setelah mengaktifkan transformasi berserker dan Douqi darah pertempuran, ia langsung melesat hingga memiliki kecepatan 27 kali lipat dan menuju pintu keluar. Pedang lengkung perak di tangannya terus-menerus menebas, dan trin level rendah di sekitarnya teriris-iris sebelum sempat mendekatinya. Saat ia mencapai kemampuan tempur puncaknya, trin level rendah tidak dapat melakukan apapun padanya. Sementara 4 trin level tinggi itu menakutkan, kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ao Dou setelah menggunakan keahliannya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ao Dou terus melarikan diri. Tepat saat ia akan berhasil melarikan diri, sebuah odachi kecil muncul entah dari mana, menebas tubuh Ao Dou. Siapa? Ao Dou meraung marah, mendorong Douqi darah pertempuran hingga maksimal, dan berputar sedikit sambil tetap melarikan diri. Odachi yang memiliki cahaya gelap aneh di belakangnya juga berputar pelan, merobek kulit binatang mutasi tipe 3 di tubuh Ao Dou, dan menebas luka besar di pinggangnya, menyebabkannya berdarah. Setelah berhasil mendaratkan serangan ini, Tenpyo Saka, yang merupakan pembunuh dalam kegelapan melompat dengan anggun, dan menghilang ke dalam kegelapan lagi. Mati saja kau. Mata Ao Dou memerah saat ia menahan rasa sakit dan mengirimkan beberapa sinar pedang ke arahnya. Ao Dou adalah salah satu ahli teratas Kekaisaran Manchu, dan setelah ia mendapatkan kulit binatang mutasi tipe 3, tidak ada yang bisa menyakitinya. Namun, ia benar-benar menderita pukulan dari Tenpyo Saka, bahkan jika ia berhasil hidup, dengan luka-lukanya saat ini, ia tidak akan pulih dengan baik dalam waktu 1 tahun. Hal ini membuatnya sangat marah. Tebasan Ao Dou membawa kekuatan yang mengerikan, diperkuat oleh Douqi darah pertempuran yang tirani, dan bahkan dapat menembus kulit binatang mutasi tipe 3. Itu bukanlah sesuatu yang mungkin dapat ditahan oleh Tenpyo Saka. Dia ingin membunuhnya seketika dengan serangan ini. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi bahaya yang kuat, dan harus memutar tubuhnya sekali lagi, saat cahaya terang menyala dan tangan kanannya hancur berkeping-keping. Yue Zong, aku akan mengingat ini. Ao Dou meraung kesakitan, dan tidak berani mengejar Tenpyo Saka, sebaliknya, berbalik untuk melarikan diri, dalam beberapa detik, dia menghilang. Yue Zong melihat bagaimana Ao Dou melarikan diri tanpa membawa pasukan, dan tidak bisa menahan cemberut pada ketegasannya, orang ini benar-benar kejam. Dia bisa meninggalkan semua bawahannya. Di luar kamp tentara, masih ada 1000 tentara dari pasukan sekutu. Ao Dou benar-benar tega meninggalkan mereka dan melarikan diri sendiri. Itu menunjukkan ketidakpeduliannya. BL bertanya pada Yue Zong, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang di luar sana? Sama seperti Hailan dan Yin Suang, BL tidak memiliki keterikatan khusus dengan kehidupan manusia.
Selama Yue Zong memberi perintah, dia tidak akan ragu untuk memberikan perintah untuk membasmi pasukan sekutu. Yue Zong merenung sejenak, sebelum memeluk Biel erat-erat dan melompat turun dari pohon, ikuti aku. Biel memeluknya tanpa rasa malu. Dia sangat tenang. Saat Yue Zong mendarat, semua trin tingkat rendah berpisah, membentuk jalan untuknya. 6 trin tingkat tinggi juga berdiri di satu sisi dengan patuh. Yue Zong membawa Biel keluar dari kamp, hanya untuk menemukan pasukan sekutu dipaksa mundur oleh trin tingkat rendah. Banyak yang telah diiris-iris oleh para trin, sementara banyak yang lainnya mati-matian melawan. Yue Zong menatap pasukan itu dan memerintahkan dengan dingin, "Aku Yue Zong. Sekarang aku perintahkan kalian untuk meletakkan senjata kalian, dan menyerah tanpa syarat. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini hari ini." Salah satu komandan, Cheng Yesu, berteriak, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Bunuh dia." Semua orang serang. Selama kita membunuhnya dan wanita jalang itu, kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Prajurit yang tersisa mulai menembaki Yue Zong dengan liar. Yue Zong memanggil perisai cahayanya, memblokir semua peluru, wajahnya menjadi gelap, "Dasar bodoh. Jangan biarkan satu pun hidup." Biel mengangguk dan menunjuk ke arah 1000 prajurit. Seketika, 6 trin besar menyerbu keluar dari kamp, dan menuju ke arah 1000 prajurit. "Monster, ada monster aneh seperti itu. Kita akan hancur." Petik 2. Ketika 1000 pasukan sekutu melihat trin yang tampak kuat datang ke arah mereka, mata mereka berkilat putus asa. Wajah Cheng Yesu pucat saat dia berteriak, "Serang. Tembak jatuh para bajingan itu. Pukul kepala mereka, pasti disitulah titik lemahnya. Gunakan peluru peledak." Atas perintahnya, peluru mulai menghujani 6 trin tingkat tinggi, meskipun mereka hanya memantul dari kulit kayu. Peluru peledak berhasil meledakkan sebagian kulit kayu juga. 6 trin tingkat tinggi itu seperti tank tak terkalahkan yang menerobos dan menamparkan semua yang ada di sekitar mereka. Menyebabkan para prajurit mati seperti lalat. Pemimpin Cheng Yesu ditampar oleh salah satu trin, dan dia langsung mati, tanpa kesempatan untuk bertahan. 6 trin tingkat tinggi segera menghancurkan garis pertahanan pasukan sekutu, dan trin tingkat rendah bergabung dalam keributan dan mengejar mereka, mencabik-cabik tubuh mereka. "Ah, jangan bunuh aku menyerah. Ah." Petik 2. Para prajurit dengan cepat berpencar ke segala arah, hanya saja kecepatan mereka tidak dapat menandingi para trin kecil itu, dan dengan cepat dilahap. Yue Zong menyaksikan para prajurit dibantai dan tidak mau repot-repot untuk tetap tinggal saat dia berkata kepada Biel, "Bawa aku ke jantung pohon induk." Biel segera menuntun Yue Zong ke inti pohon. Dia datang ke pohon itu dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dengan kilatan cahaya hijau yang terang, kulit pohon itu terbelah. Ada banyak sulur yang melilit benda seperti batu giok yang aneh dan indah, yang memancarkan cahaya hijau. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Biel melilitkan tangannya dengan hati-hati di sekitar inti jantung hijau, dan tangannya memancarkan cahaya hijau muda. Sulur-sulur di sekitar inti jantung mulai menarik kembali, dan inti jantung jatuh ke tangannya. Dia kemudian membawanya di depan Yue Zong dengan sedikit enggan, "Ini adalah inti jantung." Dengan menaruhnya di tanah, dan menggunakan sejumlah besar biomateri sebagai makanan, ia akan tumbuh lagi dengan cepat. Zombie, manusia, dan binatang mutasi semuanya adalah nutrisi yang cocok. Yue Zong telah mempertahankan kehati-hatiannya dan tidak menerimanya, sebaliknya. Melihatnya dengan saksama, dia kemudian bertanya kepada Biel dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu bisa muncul?" Sudah lebih dari setahun sejak perubahan dunia, dan makhluk ajaib seperti Biel hanya bisa muncul setelah kiamat. Dalam waktu yang singkat, dia benar-benar memiliki bentuk tubuh seperti itu, sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia menunjuk ke pohon besar dan menjawab, "Aku keluar dari sini." Dia terus bertanya, "Apakah kau punya pasangan, atau yang lain sepertimu?" Biel adalah makhluk biologis cerdas yang langka, dan dia bisa mengendalikan pasukan kecil trin. Jika bukan karena hatinya yang naif dan pikirannya yang murni, tidak seperti manusia yang licik dan licik, akan sulit bagi Yue Zong untuk menaklukkannya. Mata Biel berkilat dengan sedikit keraguan, "Seharusnya ada. Meskipun aku belum melihat mereka, aku samar-samar bisa merasakan kehadiran mereka." Ketika Yue Zong mendengar ini, hatinya hancur.
Fakta bahwa bahkan tanaman dapat menghasilkan bentuk kehidupan seperti itu bukanlah kabar baik bagi umat manusia. Zombie yang berevolusi yang tak terhitung jumlahnya sudah menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Ditambah dengan munculnya klan laut yang cerdas, serta zombie yang maju secara intelektual, jika tanaman mutasi memunculkan bentuk kehidupan cerdas lainnya, bumi pasti akan menjadi lebih kacau dan berbahaya. Lebih jauh lagi, sistem telah memberikan pemberitahuan, tahap kedua akan terjadi dalam waktu 2 tahun. Meskipun Yue Zong tidak tahu apa yang dimaksud, itu jelas bukan kabar baik bagi umat manusia. Ia kemudian melanjutkan pertanyaannya, berapa lama para Trin bisa bertahan? Apa yang mereka makan? 1000 Trin tingkat rendah dan 6 Trin tingkat tinggi adalah pasukan yang cukup besar, ia tidak ingin menyia-nyiakan mereka, dan berusaha untuk merawat mereka. BL merenung sebelum menjawab, para Trin tingkat rendah hanya membutuhkan air dan sinar matahari di tanah biasa. Mereka dapat hidup sekitar 20 tahun atau lebih. Hal yang sama berlaku untuk Trin tingkat tinggi, namun, mereka dapat hidup hingga 80 tahun. Roh pohon suka mengonsumsi daging dan darah, dengan begitu, mereka dapat terus berevolusi. Jika para Trin tingkat tinggi ingin berevolusi menjadi jenderal pohon, mereka akan membutuhkan bantuan pohon induk. Yue Zong sangat gembira. Dalam waktu yang singkat, ia telah memperoleh kekuatan tambahan lebih dari 1000 entitas yang kuat. Pemimpin, apakah makhluk-makhluk aneh ini berada di bawah kendalimu? Bai Xiaosheng dengan cepat memimpin orang-orang ke barak tentara, dan menatap para pengkhianat itu dengan ekspresi terkejut dan bingung. Hal yang sama berlaku bagi para prajurit yang mengikuti Bai Xiaosheng. Mereka tidak pernah membayangkan Yue Zong benar-benar dapat menaklukkan begitu banyak makhluk yang tampak aneh dan kuat. Yue Zong menjawab, sebelum memerintahkan, pergi dan cari Kam dengan benar. Ya, pemimpin, saudara-saudara, ikut aku. Bai Xiaosheng memberi hormat kepada Yue Zong, sebelum memimpin para prajurit menuju Kam. Bagi para prajurit, peralatan militer selalu menjadi sumber kegembiraan. Sebuah IFV, versi tipe 92, tank, ya ampun, 96 dan 99. Ini 99 yang sangat bagus. Apakah mataku mempermainkanku? Apakah itu CAICZ-10? Aku hanya pernah melihatnya secara online. Luar biasa. Petik 2 petik 2. Tak lama kemudian, sorak-sorai terdengar dari dalam Kam. Karena barak tentara dipenuhi dengan berbagai peralatan canggih, bagi pasukan Yue Zong, peralatan itu sangat berharga. Lagi pula, tidak banyak tempat berlindung di Central Plains. 8 Thunder Fighter dapat dengan mudah membunuh pasukan yang terdiri dari 10.000 tentara hanya karena mereka tidak memiliki pertahanan anti-udara dan perlindungan. Jika mereka dapat menambahkan 20 tank ke dalam pasukan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan musuh dengan 3.000 penunggang kuda. Meskipun memiliki cukup peralatan militer tidak berarti tak terkalahkan, tanpa itu pasti jauh lebih sulit dan harga yang lebih tinggi harus dibayar. Pengangkutan peralatan militer keluar dari Kam segera dimulai, dengan para Trin bertindak sebagai pekerja kasar. Terutama Trin yang lebih besar, mudah bagi mereka untuk mengangkat satu tank masing-masing, tanpa menghabiskan banyak energi. Yue Zong memperhatikan aliran pekerjaan dan merasa puas. Dia memiliki cukup tenaga kerja, dan peralatan resimen ini pasti akan digunakan dengan baik. Bai Xiaosheng menghampiri Yue Zong dengan gembira, pemimpin. Kami menemukan pintu masuk ke area bawah tanah. Oh, bawa aku ke sana. Yue Zong mengikuti Bai Xiaosheng dan anak buahnya saat mereka tiba di laboratorium bawah tanah di bawah sebuah gedung. Ada pintu elektronik besar, dengan kunci elektronik yang memerlukan kode sandi, sidik jari, dan pemindaian iris. Pintu itu sangat canggih dan aman. Bai Xiaosheng memerintahkan seorang evolver kurus dan jangkung, "Tu, kau bangun." Tu terkekeh dan mengangkat tangannya untuk menekan pintu, saat cahaya terang menyala, dan pintu elektronik itu segera terbuka. Ada banyak kemampuan yang berbeda, dan kemampuan Tu adalah memanipulasi gaya elektromagnetik, memungkinkannya untuk mengendalikan pintu-pintu tersebut. Saat pintu dibuka, sebuah terowongan besar terlihat. Tunggu sebentar, berpisah. Yue Zong membentak, menghentikan Bai Xiaosheng yang hendak menyerbu masuk. Ia kemudian melemparkan bangku kayu ke dalam. Sial, seketika, panel-panel yang tak terhitung jumlahnya terbuka di dalam terowongan, memperlihatkan senapan mesin otomatis yang mulai menembak dengan liar. Hujan peluru yang lebat menghantam area tersebut,
meninggalkan bekas yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Setelah menembak selama sekitar 10 detik, senjata-senjata itu segera ditarik kembali ke dalam panelnya, meninggalkan asap dan selongsong peluru kosong. Bai Xiaosheng menatap dinding, punggungnya penuh keringat dingin, hampir saja. Beruntung bagimu, pemimpin, kalau tidak, aku kemungkinan besar akan mati. Bajingan-bajingan itu benar-benar memasang mekanisme yang menyebalkan. Jika Bai Xiaosheng baru saja menyerbu masuk, sekarang, ia akan berubah menjadi saringan. Sementara kulit binatang mutasi tipe 3 mungkin dapat memblokir peluru, saat kepalanya terkena peluru, ia juga akan mati. Di dalam terowongan sempit itu, tidak ada ruang untuk bersembunyi, bahkan jika ia cepat, itu akan sia-sia. Prajurit lain bertanya, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin, apakah kita mencoba membuang-buang peluru mereka? Amunisi pasti ada batasnya, begitu habis, senapan otomatis itu tidak akan berguna lagi. Yue Zong memerintahkan, tidak perlu. White Bones, hancurkan mekanismenya. Mata White Bones berbinar dan ia menyerbu menembus terowongan. Senapan otomatis itu muncul sekali lagi, diarahkan ke White Bones saat mulai menembak. White Bones terus menyerbu ke depan, tidak takut sedikit pun pada peluru, menghancurkan setiap senjata. Ayo, setelah tembakan berhenti, Yue Zong berjalan melewati terowongan. Prajurit lainnya juga mengikutinya. Sepanjang jalan, mereka melihat berbagai jebakan dan senapan otomatis dalam berbagai kondisi kerusakan. Setiap mekanisme telah dihancurkan dengan mudah oleh White Bones. Meskipun terowongan itu gelap, tidak sepenuhnya sesak. Sederet lampu tergantung di atas kepala, menerangi terowongan. Bai Xiaosheng dan anak buahnya mungkin evolver, tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan untuk melihat dalam kegelapan. Hanya Tenpyo Saka dan Yue Zong yang memiliki kemampuan itu. Yue Zong terus maju, hingga ia tiba di sebuah kota bawah tanah besar yang terbentang luas dan jauh di depannya. Di sana ada bar, toko, supermarket, dan penginapan. Berhenti, siapa kalian? 4 prajurit tiba-tiba bergegas maju, senjata mereka diarahkan ke Yue Zong. Yue Zong melirik mereka, dan berbicara dengan hangat, saya Yue Zong. Saya tidak punya niat jahat, bolehkah saya bertanya, tempat apa ini? Keempat prajurit itu sangat berhati-hati dan berteriak keras, letakkan senjata kalian. Peluk kepala kalian dan tiarap, kalau tidak, kami akan menembak. Bagaimanapun, Yue Zong dan anak buahnya semuanya memiliki senapan serbu, dengan perlengkapan sistem yang melindungi mereka. Mereka tampak sangat gagah berani dan kuat, dan dengan demikian, wajar saja bagi keempat pria itu untuk waspada. Yue Zong mengerutkan kening, dan dia melihat keluar, hanya untuk melihat sejumlah penyintas yang pucat dan kurus kering tampak mati rasa di sini. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kilatan keserakahan yang aneh di mata mereka. Dia kemudian berbalik ke arah para prajurit dan menyalak dengan dingin, kalahkan mereka. 4 evolver melesat keluar dari belakang Yue Zong seperti hantu dan segera menangkap mereka. Dengan gerakan memutar, mereka dipaksa untuk berlutut di depannya. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi buas saat dia meraung, kamu berani menyentuh kami. Apakah kamu muak hidup? Ikat mereka. Yue Zong menunjuk ke arah 20 penyintas dengan pakaian compang-camping. Para evolver di belakang Yue Zong segera menyerbu ke arah para penyintas. Para penyintas itu semua terkejut, dan dengan cepat berpencar, berniat untuk melarikan diri. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang lemah dan kurus kering, dan tidak mungkin bisa berlari lebih cepat dari para ahli yang kuat dan bersemangat. Mereka dengan mudah ditangkap, dan segera dibawa ke hadapan Yue Zong. Yue Zong mengamati para penyintas yang cemas dan mengeluarkan sepotong biskuit kering, sambil berkata, aku ingin tahu tempat apa ini. Siapapun yang bisa memberitahuku, biskuit ini miliknya. Makanan adalah mata uang terkuat dalam kiamat ini, bahkan lebih efektif daripada emas dari sebelum perubahan. Ke-20 penyintas itu menatap biskuit kering itu, mata mereka berkilat karena keserakahan, namun, mereka tampak ragu-ragu, seolah tidak mau mengatakan apapun. Salah satu korban selamat akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, aku akan bicara. Aku akan bicara, ini adalah lab penelitian biologi nomor XXX dari sebelum kiamat. Kami mengkhususkan diri dalam meneliti senjata biologis. Setelah dunia berubah, tempat ini telah menjadi kerajaan pribadi kepala peneliti Zhao Kuang. Mayoritas personel di sini pada dasarnya adalah peneliti dan pejabat pemerintah.
Ini adalah anjing-anjing Zhao Kuang. Yue Zong terkekeh dan melemparkan biskuit itu kepada korban selamat, ini milikmu. Korban selamat menerimanya dan dengan cepat mengucapkan terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Salah satu prajurit yang ditahan oleh Bai Xiaosheng tiba-tiba berteriak, serang. Serang. Prajurit itu memiliki kemampuan amplifikasi suara, dan suaranya terdengar di seluruh kota. Anggaplah dirimu beruntung. Bai Xiaosheng sangat marah, dan melirik Yue Zong, hanya untuk melihatnya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengirim pukulan ke belakang kepala para prajurit, menyebabkan mereka pingsan. Mendengar alarm, sejumlah besar prajurit mulai bergegas, senjata mereka siap. Bai Xiaosheng juga dengan cepat mengerahkan bawahannya untuk bersiap, berlindung sambil mengamati sisi yang berlawanan. Tiba-tiba, sebuah pajangan menyala di salah satu gedung, saat seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian putih bersih, tampak berusia sekitar 50 tahun dan penampilannya agak kurang menarik muncul. Apa kabar? Aku penguasa kota bawah tanah ini, Zhao Kuang, senang bertemu denganmu. Selamat datang di kerajaanku, aku berharap dapat berbicara dengan pemimpinmu. Yue Zong keluar dari persembunyiannya dan berbicara tanpa kesombongan atau ketundukan, apa kabar? Aku Yue Zong. Zhao Kuang menatapnya, dan mendesah, wajahnya penuh ketulusan, Yue Zong, benarkah? Kau benar-benar pahlawan generasimu, mampu memimpin manusia melewati monster di atas sana. Karena kehadiran makhluk pemakan manusia di sana, orang-orang kita tidak pernah bisa meninggalkan tempat ini. Karena kau ada di sini hari ini, itu berarti kita memiliki kesempatan untuk pergi. Bantuan ini, kami tidak akan pernah melupakannya. Zhao Kuang kemudian mengundang, saya ingin mengundang Anda ke kastil saya untuk mengobrol, apakah tidak apa-apa? Saya akan menyambut Anda dengan baik. Yue Zong merenung, dan matanya berbinar, tentu. Zhao Kuang tersenyum ramah, Majing. Bawa Yue Zong dan anak buahnya ke kastil saya. Seorang prajurit kekar dengan rambut wajah kasar menghampiri Yue Zong dan berkata, silakan ikut dengan saya. Prajurit lainnya juga menurunkan senjata mereka, tidak menunjukkan agresi lagi. Pimpin jalan. Yue Zong segera mengikuti Majing tanpa rasa takut, berjalan menuju pusat penelitian yang besar. Yue Zong berhenti di depan pintu masuk, dan dia memberi perintah kepada Bai Xiaosheng, suruh beberapa orang untuk berjaga. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di pusat penelitian, dan meskipun Yue Zong kuat, dia selalu waspada, dan tidak ingin memberi Zhao Kuang kesempatan untuk menyerangnya. Bai Xiaosheng mengangguk sedikit dan membawa 30 evolver untuk berjaga di pintu masuk, oke. Pemimpin, jaga diri. Majing tidak menunjukkan ekspresi apapun saat melihat Bai Xiaosheng dan yang lainnya. Sebaliknya, dia terus menuntun Yue Zong ke dalam gedung. Saat mereka memasuki gedung, alunan musik mulai mengalun saat mereka tiba di aula besar. Lampu gantung besar berkelap-kelip, sementara 30 pemuda dan pemudi menari di kolam renang. Di atas meja panjang, terdapat banyak hidangan penutup dan minuman, dengan makanan dan sayuran dipajang. Dengan sumber daya dan makanan yang semakin langka, pajangan mewah seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak penyintas tergila-gila. Apa kabar, pemimpin Yue Zong? Aku Liu Cheng. Saat Yue Zong melangkah masuk, seorang pria parubaya berjas dan bertelanjang dada datang, menyapa Yue Zong sambil tersenyum. Liu Cheng bertepuk tangan 2 kali, dan 12 wanita yang sangat cantik muncul dari kolam renang. Dia kemudian memperlihatkan senyum aneh, pemimpin Yue Zong, silakan pilih. Jika kau suka, kau bahkan bisa meminta ke-12 wanita itu untuk melayanimu. Mereka adalah yang terbaik di antara wanita-wanita cantik kita, dan nama panggilan mereka adalah 12 jepit rambut emas. Ke-12 wanita cantik itu menatap Yue Zong dengan menggoda, masing-masing memperlihatkan daya tarik dan pesona mereka. Jika mereka bisa mendapatkan perhatiannya, bahkan jika itu atas perintah Zhao Kuang, pasti akan ada keuntungan. Jika tidak, mereka pasti akan dipaksa kelaparan selama 2 atau 3 hari. Mereka tidak ingin itu terjadi. Yue Zong melirik mereka, sebelum tatapannya berubah dingin, di mana Zhao Kuang. Apakah ini cara dia berbicara denganku? Ke-12 wanita cantik itu hanya biasa-biasa saja di mata Yue Zong. Dia telah membunuh wanita yang bahkan lebih cantik dari mereka di depannya, dan tentu saja tidak akan jatuh cinta pada pesona dan tipu daya mereka yang jelas-jelas terlihat. Liu Cheng tersenyum, pemimpin Yue Zong, Kaisar Zhao Kuang telah memberiku wewenang untuk berbicara denganmu terlebih dahulu.
Kau boleh memberitahuku apa yang ada dalam pikiranmu, itu sama saja dengan berbicara dengannya. Ia kemudian terkekeh, Kaisar Zhao Kuang sangat berterima kasih padamu karena telah mengurus tanaman mutasi di atas, dan mengizinkan kami pergi dari sini. Kami bersedia mempersembahkan 30 wanita cantik kepadamu, dan berharap kita bisa menjadi sekutu, menguasai dunia bersama-sama. Yue Zong terkekeh dingin, menguasai dunia bersama-sama. Nada bicara yang luar biasa. Aku memiliki lebih dari 3.000 pasukan elit, dengan perlengkapan satu resimen. Apa kualifikasimu untuk berbicara tentang aliansi denganku? Aliansi hanya akan terjadi antara dua faksi dengan kekuatan yang sama. Jika satu faksi dapat memusnahkan faksi lain, siapa yang akan membentuk aliansi? Dengan kekuatan Yue Zong saat ini, wajar saja jika ia tidak akan menganggap para pengecut ini sebagai musuh. Liu Cheng memanggil dua prajurit, baiklah. Mari kita tunjukkan kekuatan kita. Zhang Yun, Wang Fan, datang dan tunjukkan kekuatan kalian kepada pemimpin Yue Zong. Kong, Zhang Yun yang tampak mati rasa muncul, dan dengan raungan keras, otot-otot kakinya menjadi tegang, dan urat-uratnya menonjol keluar. Dalam beberapa saat, kakinya menjadi 2 kali lipat ukurannya, dan urat-urat di wajahnya juga menjadi menonjol. Seluruh perilakunya menjadi sangat buas, karena ada satu tanduk yang tumbuh di kepalanya. Setelah kaki Zhang Yun menjadi 2 kali lipat ukurannya, dia melompat besar, langsung melompat lebih dari selusin meter, kecepatannya mengerikan. Yue Zong memperhatikan kecepatannya, matanya berkedip karena terkejut, kecepatan 11 kali lipat. Cepat, meskipun mungkin tidak banyak bagi Yue Zong, itu adalah kecepatan yang sudah melampaui S2, dan sebagian besar enhancer biasa level 30 bahkan mungkin tidak mencapai kecepatan seperti itu. Orang-orang di kota bawah tanah ini jelas terjebak di sini, dan tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan, namun, mereka telah menghasilkan sejumlah enhancer. Jelas ada hal lain yang terjadi. Kong, Wang Fan maju, ekspresinya kaku. Seluruh tubuhnya menjadi compang camping, dan pakaian yang dikenakannya robek. Segera, ia berubah menjadi prajurit kekar dan menakutkan yang ditutupi bulu hitam di sekujur tubuhnya. Wang Fan menghantamkan tinjunya ke tanah, dan sebuah kawah terbentuk, dengan retakan dan puing-puing di mana-mana. Itu menunjukkan kekuatan di balik tinjunya. Liu Cheng tersenyum puas. Kita memiliki lebih dari 300 prajurit super seperti itu. Bagaimana? Apakah kita memenuhi syarat untuk membentuk aliansi? Dengan kemampuan Zhang Yun dan Wang Fan, lebih dari 300 dari mereka cukup untuk memusnahkan pasukan berkekuatan 3.000 orang tanpa senjata apapun. Itu benar-benar kekuatan yang kuat. Justru karena kekuatan inilah, Zhao Kuang begitu yakin bahwa Yue Zong akan membentuk aliansi dengannya. Mata Yue Zong berbinar. Aku ingin bahan penelitian tentang cara menghasilkan prajurit super seperti itu. Selama kau menyediakannya, aku akan mempertimbangkan untuk bersekutu denganmu. Tidak mungkin. Wajah Liu Cheng berubah, dan dia tertawa getir. Pemimpin Yue Zong, ini adalah informasi yang sangat rahasia, itu pasti tidak mungkin terjadi. Ketika kami menguasai dunia, kami dapat berbagi beberapa informasi denganmu. Yue Zong merenung dan menjawab, biarkan aku mempertimbangkannya. Liu Cheng tertawa dan berkata, bagus. Tolong pertimbangkan. Yue Zong berdiri dengan tenang dan berbalik untuk berjalan keluar. Tepat saat dia meninggalkan aula, dia melihat dua prajurit di luar mengejar seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun dengan rambut hitam panjang, kulit putih, dan mata yang cerah dan indah. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Gadis itu menatap Yue Zong dan berteriak ketakutan. Yue Zong melirik gadis itu, dan matanya bersinar dengan kilatan, bawa wanita itu ke sini. Bai Xiaosheng terkekeh, dan melesat maju, melayangkan dua tinju ke arah para prajurit. Yang mengejar di belakang, menyebabkan mereka terlempar mundur. Gadis yang sangat cantik itu berlari ke Yue Zong dan memeluk kakinya, memohon dengan sungguh-sungguh, selamatkan aku. Selamatkan aku, kumohon, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Selamatkan aku, kumohon selamatkan aku. Yue Zong melirik gadis ini, yang wajahnya penuh ketakutan, dan tersenyum, menarik. Aku menginginkan wanita ini. Liu Cheng, yang masih berdiri di samping, segera menyela dengan ekspresi cemberut, pemimpin Yue Zong. Wanita ini adalah penjahat kota bawah tanah kami, dan telah melakukan dosa besar. Dia harus mati.
Kami bersedia menyerahkan 20 perawan cantik kepadamu, jadi tolong kembalikan dia kepada kami. Jika kamu bersikeras memilikinya, itu hanya akan membuat perpecahan di antara kita. Wanita cantik itu menatap Liu Cheng, dan wajahnya berubah sangat pucat, saat dia bergegas memeluk kaki Yue Zong lebih erat, tubuhnya gemetar, tolong. Tolong, aku tidak ingin mati. Aku menginginkan wanita ini. Enyahlah. Yue Zong merasa ada yang tidak beres, dan alisnya terangkat, sementara dia melepaskan niat membunuh yang kuat. Segera, prajurit elit di sampingnya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Liu Cheng. Wajah Liu Cheng berubah jelek, saat dia mundur sedikit sambil mencoba membujuk Yue Zong, pemimpin Yue Zong. Kami bersedia memberikan semua informasi tentang produksi prajurit super kepadamu. Selama kamu memberi kami wanita itu. Bagaimana? Yue Zong langsung terguncang di dalam hatinya, saat dia merenungkan dengan serius. Jika dia bisa mendapatkan informasi tentang prajurit super, maka manusia biasa pun memiliki kesempatan untuk ditingkatkan tanpa harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya sehubungan dengan zombie atau binatang mutasi. Dia bahkan dapat memanfaatkan penelitian untuk meningkatkan dirinya lebih jauh. Dibandingkan dengan informasinya, gadis ini tidak begitu berharga. Gadis muda itu langsung menjerit panik, jangan percaya padanya. Mereka semua aneh. Mereka bukan manusia. Mereka semua monster. Mereka dikendalikan oleh monster. Cepat, kabur, bawa aku bersamamu, kumohon. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Tolong bawa aku keluar dari sini. Aku bersedia melakukan apa saja. Cepat, ayo kabur. Ketika Yue Zong mendengar kata-kata itu, dia merasakan hawa dingin menguasai hatinya, saat firasat buruk muncul. Setelah dunia berubah, ada berbagai macam organisme di sekitar. Jika ada keberadaan orang aneh yang bisa mengendalikan manusia, itu akan lebih mengerikan. Yue Zong menoleh untuk menatap Liu Cheng, matanya curiga. Wajah Liu Cheng berubah lebih buruk saat dia terkekeh getir, pemimpin Yue Zong, jangan dengarkan dia. Aku manusia, bagaimana mungkin aku menjadi monster? Dia gila, dia benar-benar gila. Apakah kamu akan mempercayai seseorang yang pikirannya tidak sehat? Yue Zong menepuk kepala gadis itu, dan menunjuk kedua prajurit yang mengejarnya dan memerintahkan dengan dingin, semua orang harus bersiap untuk pertempuran. White Bones, pergi bunuh orang itu. White Bones, segera melesat maju, dengan bilah tulangnya menebas, memotong prajurit itu menjadi dua bagian. Seketika, otaknya terbelah menjadi dua, saat materi otak putih mengalir keluar. Yue Zong menatap lekat-lekat kedua bagian otak itu, hanya untuk menemukan cacing aneh yang seukuran telapak tangan, dengan lapisan kulit putih dan tentakel. Cacing itu telah terbelah menjadi dua, tetapi masih menggeliat di dalam cairannya, itu tampak sangat menakutkan. Yue Zong menghirup udara dingin, ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Cacing aneh seperti itu benar-benar dapat hidup di otak seseorang, jelas bahwa orang itu sudah lama terkendali. Bai Xiaosheng juga merasa merinding ketika melihat cacing itu berjuang. Meskipun mereka adalah prajurit elit yang telah melalui ratusan pertempuran, tanpa ada yang perlu ditakutkan bahkan terhadap zombie, pemandangan seperti itu masih memalukan bagi mereka. Yue Zong segera memerintahkan sambil masih merasakan hawa dingin di tulang belakangnya, bunuh mereka semua. Orang-orang yang memiliki cacing di otak mereka bukan lagi manusia. Yue Zong tidak ingin membiarkan keberadaan seperti itu hidup. Ada kilatan dari tangan Bai Xiaosheng, dan sebilah pisau melesat ke arah Liu Cheng seperti bintang jatuh. Liu Cheng yang tampak biasa saja yang tampak terpelajar dan lemah tiba-tiba menjadi marah, dengan matanya berubah menjadi merah, dan tubuhnya membesar 2 kali lipat ukurannya. Pakaiannya robek, dan urat-uratnya menonjol di mana-mana. Kulitnya menjadi merah terang, dan dia memancarkan aura kekerasan yang mengerikan. Menghadapi pisau yang datang itu, Liu Cheng hanya mengangkat lengan kanannya yang besar untuk menghalangi di depannya. Pisau itu tidak dapat menembus lengan kanannya, hanya menusuk kulit sedalam sekitar 2 cm, dan tersangkut. Namun, bahkan saat itu, tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Mata Bai Xiaosheng dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia segera mengaktifkan kemampuannya, memacu kecepatannya hingga batasnya, dan berubah menjadi hantu saat dia menebas Liu Cheng. Seketika, ada 6 luka baru di tubuh Liu Cheng. Liu Cheng melepaskan raungan yang tidak manusiawi ke langit. Dengan lolongan keras itu, tampaknya setiap pria dan wanita di dalam aula besar mulai bersinar dengan cahaya merah terang, dan tubuh mereka semua mulai berubah.
Beberapa menumbuhkan antena seperti kecoa sementara yang lain memiliki tungkai depan seperti belalang sembah. Ada beberapa yang memiliki kaki belakang yang kuat seperti kanguru, dan yang lainnya memiliki antena seperti semut. Mereka semua memiliki karakteristik yang sama, yaitu mata merah terang, dan tubuh mereka tampak mengembang dengan urat-urat kuat yang menonjol keluar. Mereka menyerang ke depan, bergegas menuju Yue Zong dan kelompoknya. Gadis itu berteriak ketika melihat mereka, hati-hati. Jangan sampai mereka tertangkap. Kalau tidak, mereka akan menanamkan cacing juga padamu, dan kau akan menjadi seperti mereka. Yue Zong mengeluarkan pedang gigi hitamnya, dan dengan sekali tebasan, 3 orang yang telah berubah itu langsung menjadi mayat yang teriris. Dari kepala orang-orang yang dibunuh Yue Zong, muncul 3 cacing gemuk dan aneh, yang dengan cepat merayap ke arah Yue Zong. Kecepatan mereka 7 kali lebih cepat dari manusia, dan orang-orang biasa pasti tidak akan bisa lolos dari mereka. Yue Zong melihat mereka dan pedangnya menari lagi, mencabik-cabik mereka. Seorang prajurit menebas salah satu wanita yang telah berubah itu, yang tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan seekor cacing gemuk terbang keluar, mendarat di wajah prajurit itu. Cacing gemuk dan putih itu dengan cepat menggeliat tubuhnya dan menggeliat melalui hidung prajurit itu. Ketika prajurit itu melihat pemandangan yang mengerikan ini, dia langsung berteriak ketakutan, "Ah! Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Seorang prajurit lain mendengar teriakannya dan menendang wanita yang telah berubah itu yang terjerat dengannya. Dia bergegas maju dengan cemas dan bertanya, "Ah Ming, ada apa?" Prajurit Ah Ming tiba-tiba berhenti meronta, wajahnya berubah menjadi topeng jahat, dan dengan lengannya yang tiba-tiba membengkak, pedang replika Tang diayunkan ke arah temannya yang khawatir. Karena tidak siap dan lengah, kepala prajurit yang cemas itu dipenggal dengan bersih oleh kawan lamanya. Setelah Ah Ming membantai temannya, matanya juga memerah, dan tubuhnya mulai membesar dengan urat-uratnya yang menonjol. Dengan raungan marah, dia tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan yang jauh melampaui kelincahan 8 kali lipat aslinya, menebas rekan-rekannya yang lain. Rekan itu bergegas membela diri sambil meraung kaget, "Ah Ming, apa kau sudah gila? Sial!" Saat bila-bila pedang saling beradu, prajurit yang bertahan itu ditendang dengan keras oleh Ah Ming yang dikendalikan pikirannya, dan dia terbanting ke dinding. Dia memuntahkan sejumlah besar darah, organ-organ dalamnya meledak karena benturan, dan dia langsung mati. Ah Ming sudah memiliki kekuatan 15 kali lipat dari orang normal, setelah transformasi, dia bisa melepaskan kekuatan 27 kali lipat. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh evolver berbasis kekuatan tingkat tinggi dengan peralatan yang kuat. Setelah dikendalikan, seluruh perawakan Ah Ming menjadi menakutkan, dan dia menjadi jauh lebih kuat. Lei Ming telah dikendalikan. Bai Xiaosheng, bawa semua orang dan keluar dari sini. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan orang-orang aneh itu mendekatimu. Aku akan melindungi kalian. Mata Yue Zong berkilat dingin dan dia menyalak. Ada banyak manusia yang berubah yang keluar dari setiap bagian kota bawah tanah, masing-masing dari mereka menyerbu dengan mata merah. Yue Zong membawa serta prajurit elit, dan tidak akan menjadi masalah untuk membantai semua orang yang telah berubah ini. Namun, dia tidak tahu persis berapa banyak orang aneh seperti itu, dan dia hanya fokus untuk keluar, jika tidak, semua prajurit elitnya akan binasa. Pergi. Bai Xiaosheng tidak peduli dengan basa-basi yang tidak perlu, dan menyingkirkan Liu Cheng, saat dia memimpin para evolver lainnya untuk membunuh jalan keluar. Salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi angin, dan pupil matanya menyempit, saat badai yang mengerikan muncul, meniup manusia yang telah berubah keluar dari jalur Bai Xiaosheng. Mereka yang tidak tertiup langsung diterkam oleh yang lain dan mereka menggunakan semua kemampuan mereka untuk membunuh orang-orang aneh itu seketika manusia normal yang terinfeksi parasit itu tidak terlalu kuat, dan tidak dapat dibandingkan dengan para elit di bawah Yue Zong. Namun, di antara mereka, Lei Ming dan Liu Cheng adalah yang terkuat. Setelah terinfeksi dan dikendalikan pikirannya, mereka meledak dengan kekuatan eksponensial. Mata Liu Cheng merah seperti binatang buas, saat ia menyerang Yue Zong dengan kecepatan 17 kali lipat. Yue Zong mengerutkan kening dan pedang gigi hitamnya menebas Liu Cheng seperti naga berbisa, dan Liu Cheng langsung teriris menjadi 6 atau 7 bagian, dan kepalanya juga terbelah. Saat kepala Liu Cheng terbelah, seekor cacing putih muncul seperti kilat ke arah Yue Zong. Pergilah ke neraka, dasar aneh. Wajah Yue Zong dingin, saat ia menghadapi parasit putih itu dengan mudah.
20 manusia yang dikendalikan parasit kemudian menerjang Yue Zong. Sebagai tanggapan, Yue Zong memutar pedang gigi hitamnya dan mengiris 20 manusia itu dengan mudah. Namun, sebagai hasilnya, 10 parasit melesat keluar dari inangnya dan menuju Yue Zong. Untungnya, reaksi dan kecepatan Yue Zong berada pada level yang cukup tinggi untuk menghadapi mereka dan mengubah mereka menjadi potongan-potongan kecil dalam hitungan napas juga. Sosok Lei Ming yang mengerikan melesat keluar dari belakang sekelompok manusia yang dikendalikan dan melancarkan tinju yang menyebabkan ledakan sonik tepat ke Yue Zong. Mata Yue Zong berkedip saat dia mengaktifkan langkah bayangannya, dan memacu kecepatannya ke titik tertinggi. Dia berputar dan menghindari pukulan itu, sementara pedang gigi hitam menebas Lei Ming. Sial, mengikuti suara logam yang beradu, tubuh Lei Ming diiris oleh Yue Zong, meskipun tidak sepenuhnya. Namun, yang mengejutkannya, otot-ototnya bergetar, dan luka yang disebabkan oleh Yue Zong dengan cepat beregenerasi di depan matanya, tidak meninggalkan sisa-sisa cedera sebelumnya. Rasa dingin melintas di mata Yue Zong, tubuh yang tangguh. Tubuh yang dikendalikan parasit ini benar-benar mampu mendorong diri mereka sendiri hingga batasnya. Semakin kuat tubuh saat diambil alih, semakin kuat potensinya. Lei Ming tidak ragu saat ia terus melancarkan pukulan demi pukulan kuat ke arah Yue Zong. Beberapa manusia yang telah berubah bentuk segera datang, 6 dari mereka yang bermata seperti laba-laba membuka mulut mereka, saat mereka menembakkan sutra laba-laba panjang ke arah Yue Zong. 3 orang lainnya yang kakinya telah berubah menjadi paha kanguru yang kuat melengkungkan tubuh mereka, dan menyerbu ke arah Yue Zong dengan kecepatan 19 kali lipat. 2 orang lainnya menumbuhkan cakar harimau dan menerkam Yue Zong. Sisanya semua melancarkan serangan mereka sendiri dengan kemampuan bawaan mereka sendiri. Kalian semua bisa terbakar. Menghadapi serangan berskala besar seperti itu, mata Yue Zong bersinar dengan keras, dan ia melambaikan tangan kanannya, saat tornado api iblis yang mengerikan mengamuk dan menyapu ke arah lawan yang datang. Manusia yang telah berubah itu mulai menjerit dan meratap saat mereka bersentuhan dengan api iblis, dan itu berlangsung sampai mereka terbakar menjadi abu. Mata Lei Ming berwarna merah darah, tubuhnya menonjol dengan urat-urat, dan dia ditutupi dengan lapisan aura hijau yang menghalangi pembakaran api iblis. Namun, dia masih berjuang menahan rasa sakit. Lei Ming tiba-tiba berbalik menghadap Yue Zong sambil memohon dengan keras, "Pemimpin. Ini aku, Lei Ming. Karena aku telah melakukan begitu banyak untukmu, jangan bunuh aku. Tolong." Yue Zong menatapnya lekat-lekat, sebelum berbicara perlahan, "Kamu bukan Lei Ming. Orang aneh, kamu telah membunuh bawahanku dan sekarang, kamu ingin memanfaatkan bawahanku untuk berbohong kepadaku. Aku akan membunuh kalian semua dan tidak membiarkan siapapun hidup." Lei Ming meraung marah, "Yue Zong, dasar bajingan tak berperasaan. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu, dan sekarang kau ingin membunuhku. Aku akan menceritakan perbuatan jahatmu kepada yang lain, dan mengungkapkan sifat aslimu. Suatu hari nanti, kau akan ditinggalkan sendirian dan mati sendirian." Bakar, mata Yue Zong berbinar dingin, dan dia mendorong rohnya, meningkatkan intensitas api iblis di sekitar tubuh Lei Ming. Aura hijau itu runtuh, dan segera, tubuh jasmani itu terbakar menjadi abu oleh api iblis. Yue Zong mengamati pintu masuk lab sekali lagi, sebelum berbalik untuk pergi. Dia tahu pasti ada banyak data penelitian dan peralatan berharga di dalamnya. Jika dia membakar semuanya, itu akan menjadi kerugian besar. Saat ini, di dalam kota bawah tanah ini, itu adalah pemandangan yang keluar dari neraka, dengan sejumlah besar manusia yang berubah mengalir keluar. Para penyintas di dalam melihat pemandangan yang mengerikan ini dan mulai melarikan diri. Satu manusia yang berubah wujud menyerupai laba-laba meludahkan jaring laba-laba panjang di sekitar beberapa korban yang kurus kering, dan menyeret mereka ke sudut yang gelap. Yang lain dengan cakar harimau segera mencengkeram korban biasa, dan dengan seluruh kekuatannya, ia mencabut kepalanya dari tubuhnya. "Ah, tolong, tidak, petik 2. Adapun korban lainnya, mereka terbunuh di tempat atau diseret oleh manusia yang berubah wujud lainnya. Lebih dari 100 manusia yang berubah wujud berkumpul di sekitar prajurit Yue Zong dari segala arah. Yue Zong membawa prajurit elit bersamanya, dan mereka saat ini menembaki manusia yang berubah wujud. Dengan setiap tembakan di kepala, cacing putih akan melesat keluar dan ditembaki. Namun, meskipun mereka mungkin kuat dan memiliki kemampuan di luar manusia normal,
jumlah mereka masih kurang, dan mereka perlahan-lahan dikepung oleh manusia yang berubah wujud. Banyak cacing putih yang ditembakkan dari kepala manusia yang telah berubah itu dengan cepat melarikan diri ke lorong-lorong gelap, sebelum menggali ke dalam tubuh para penyintas yang ditangkap, dan melancarkan gelombang serangan lain melalui inang baru mereka. Ada aliran manusia yang berubah terus-menerus dari segala penjuru. Bai Xiao Zeng bagaikan badai, pedang sihir hitam di tangannya menebas dengan banyak sinar bilah, membunuh banyak manusia yang telah berubah, bersama dengan cacing parasit di dalamnya. Namun, karena aliran mereka terus-menerus, dia tidak dapat berhenti untuk mengambil napas, dan staminanya terkuras dengan cepat. Banyak prajurit elit lainnya juga dipaksa untuk menggunakan keterampilan mereka terus-menerus dan diganggu oleh manusia yang telah berubah itu. Stamina dan semangat mereka juga menyusut seperti orang gila. Jika bukan karena pengalaman dan tekad mereka, mereka pasti sudah lama kewalahan. Lari, saat mereka berjuang, tornado api yang kuat turun dan membakar manusia yang telah berubah itu, menyelimuti seluruh area. Dengan kilatan terang, mereka semua berubah menjadi abu. Ketika api menghilang, terowongan menuju pintu keluar sudah bersih. Bai Xiao Zeng dan anak buahnya bergegas menuju pintu keluar. Yue Zong memeluk gadis itu erat-erat sambil mengayunkan pedang gigi hitamnya, menebas lebih banyak manusia yang telah berubah saat dia mengikuti terowongan keluar, menutupi bagian belakang. Ketika semua orang berhasil kembali ke permukaan, mereka terengah-engah, wajah mereka memancarkan sedikit ketakutan. Cacing parasit putih gemuk itu terlalu berbahaya. Kecepatan infeksi mereka terlalu cepat, dan jumlah mereka gila-gilaan. Mereka tidak hanya sulit dibunuh, jika seseorang tidak berhati-hati, mereka juga akan terinfeksi. Kali ini, dia telah membayar harga yang menyakitkan dengan kehilangan 5 anak buahnya ke neraka bawah tanah ini. Jika dia membawa prajurit biasa, paling banter, 1000 mungkin akan hilang karena orang-orang aneh di bawah sana. Dia menurunkan gadis itu dari pelukannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Siapa namamu?" Gadis cantik itu sedikit bingung, saat dia menjawab, "Aku Han Sasa. Aku putri salah satu ilmuwan peneliti di sini, Dokter Han Minbo." Wajahnya muram saat ia melanjutkan, "Aku ingin tahu, apa yang terjadi di bawah sana. Apa saja benda-benda itu?" Cacing-cacing putih gemuk itu memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh seseorang, dan bahkan dengan mata persepsinya, tidak ada pemberitahuan tentang mereka, yang membuatnya merasa sangat khawatir dan firasat yang kuat. "Baiklah, sebelum dunia berubah, aku selalu datang ke sini untuk bermain. Ketika kiamat terjadi, banyak paman di sini berubah menjadi zombie. Banyak yang digigit sampai mati. Para prajurit di atas sini kemudian berhasil mundur ke bawah. Mereka membawa orang-orang untuk membasmi zombie, dan semua orang memutuskan untuk tetap tinggal. Dalam kekacauan itu, banyak pejabat di bawah meninggal, meninggalkan Zhao Kuang sebagai orang dengan pangkat tertinggi. Dia dengan cepat mengatur ulang struktur kekuasaan di bawah, dan pada awalnya, tidak ada yang salah, tetapi setelah setengah tahun, dia mulai berubah, menjadi sangat eksplosif dan kejam. Dia memperlakukan para penyintas sebagai budaknya, dan banyak prajurit menjadi kaku dan mati rasa, dan hanya mendengarkannya. Sejak saat itu, banyak orang mulai menghilang. Setiap kali mereka muncul kembali, mereka menjadi aneh. Beberapa teman saya dan saya telah menyelinap ke lab untuk melihat dan menemukan rahasia besar. Zhao Kuang bukan lagi manusia, sebaliknya, dia menjadi cacing besar, dan menyuntikkan parasit putih kecil ke tubuh makhluk hidup lainnya. Setelah menemukan rahasia ini, kami semua bersembunyi. Tetapi hari ini, mereka menemukan kami. Ketika Han Sasa mengingat kembali adegan Zhao Kuang yang bermutasi menyuntikkan parasit ke manusia hidup, dia merasa mual dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Yue Zong bertanya dengan sungguh-sungguh, berapa banyak penyintas yang ada sebelumnya. Dia berpikir sejenak, sebelum memberikan dugaannya, menurut ukurannya saat dibangun, tempat itu bisa menampung 50.000 orang. Sebelum dunia berubah, sudah ada 10.000 orang yang tinggal di sana. Setelah itu, dengan kematian dan meningkatnya jumlah korban karena kelaparan dan pembunuhan serta bunuh diri lainnya, jumlah populasi total menurun. Saya pikir seharusnya masih ada sekitar 1.500 orang di bawahnya. Dari jumlah tersebut, 800 diantaranya seharusnya dikendalikan oleh parasit. Ketika Yue Zong mendengar itu, hatinya hancur, lebih dari 800 orang dikendalikan oleh parasit. Setiap orang aneh itu memiliki kekuatan yang berbahaya, dan sulit untuk menghadapi mereka.
Untuk membasmi mereka sepenuhnya, itu benar-benar akan menjadi tugas yang berat. Yue Zong terus bertanya, di mana kau melihat Zhao Kuang? Mata Han Sasa berkilat dengan pandangan gelap, di laboratorium pengujian hewan. Dikabarkan bahwa di sanalah tempat senjata biologis diproduksi dan diuji. Zhao Kuang telah mengurung diri di sana sejak kiamat. Kami juga melihatnya di sana. Namun, selain aku, teman-temanku yang lain sudah meninggal, atau dibawa untuk terinfeksi. Buka, tolong buka, biarkan kami keluar. Petik 2 petik 2. Terdengar suara dentuman keras dari pintu masuk terowongan, sementara suara panik para penyintas terdengar dari belakang. Mereka membanting pintu sambil berteriak dan berteriak agar dibiarkan keluar. Bai Xiaoseng menatap Yue Zong dan bertanya, apa yang harus kita lakukan, pemimpin? Di dalam ruang sempit itu, jika seluruh kerumunan itu berhasil masuk, mereka akan menyumbat terowongan itu. Begitu mereka memenuhi terowongan itu, cacing parasit itu pasti akan dapat menyebar melalui mereka. Dari jarak dekat, hanya Bai Xiaoseng yang merupakan evolver berbasis agility tingkat puncak yang mungkin dapat menghadapi parasit itu. Evolver lainnya kemungkinan akan terinfeksi. Yue Zong merenung sejenak sebelum memerintahkan, selain Bai Xiaoseng, Ten Piosaka, Cheng Mu dan Qian He, sisanya harus mengungsi. Zhang Xing, Niu Jin, Wang Li, Su He, kalian berempat akan menjaga gadis ini. Jika dia mengalami perubahan aneh, segera bunuh dia. Perhatikan keselamatan kalian. Jika ada rekan kalian yang terinfeksi, segera bunuh mereka. Begitu mereka dikendalikan, mereka bukan lagi rekan kita. Han Sasa tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit, mengapa kalian menjagaku? Aku tidak terinfeksi. Aku benar-benar yakin aku tidak terinfeksi. Yue Zong menatap Han Sasa dan membentak, diam. Jika kau baik-baik saja setelah tes dan pemeriksaan, aku akan membatalkannya. Masalah utama dengan parasit ini adalah mereka dapat hidup di otak manusia. Jika aku tidak salah, mereka dapat mengendalikan semua pikiran, dan mengakses ingatan inangnya. Apakah kau terinfeksi atau tidak, masih harus dilihat. Tubuh Han Sasa sedikit gemetar ketika dia ditatap oleh Yue Zong dan tidak berani mengatakan apapun. Yue Zong memerintahkan, kalian semua, jaga di sini. Jangan biarkan siapapun keluar. Bai Xiaoseng mengangguk dan menjawab, ya. Yue Zong mendatangi Biel dan berkata, ambil trin level rendahmu dan ikutlah denganku. Biel mengangguk dan gelombang roh menyebar, segera setelah itu, banyak trin dengan cepat berkumpul. Di ruang bawah tanah, semua trin terjepit di dalamnya. Yue Zong kemudian berteriak dengan sungguh-sungguh, buka pintunya. Saat pintu terbuka, sejumlah besar korban yang selamat menyerbu keluar, berniat untuk bergegas keluar. Selamatkan aku, keluarkan aku, cepat, enyahlah. Petik 2 petik 2. Para korban yang selamat berjuang untuk keluar, beberapa melangkahi satu sama lain, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Yue Zong memperhatikan mereka dan memerintahkan dengan dingin, bunuh mereka semua. Hancurkan kepala mereka. Biel mengangguk dan mengirimkan gelombang roh, dan para trin tingkat rendah segera menerkam para korban yang selamat. Para korban yang berhasil keluar langsung dipenggal oleh dua trin tingkat rendah, dan dengan sekali sapuan cakar tajam mereka, otak mereka terbelah, memperlihatkan cairan otak berwarna putih. Cacing parasit putih dan gemuk yang berenang di dalam otak segera melompat ke arah trin tingkat rendah. Trin itu membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa sulur. Sulur-sulur itu melilit cacing gemuk itu dan menghisapnya ke dalam mulutnya, saat ia menggigit dan menelannya. Dalam sekejap, lebih banyak korban tewas, dan kepala mereka semua dihuni oleh cacing putih gemuk. Seperti yang diharapkan, Yue Zong melihat mereka mati, saat cacing-cacing itu terbang keluar, hanya untuk dimakan oleh para trin, matanya berbinar. Ketika Yue Zong dan pasukannya telah melarikan diri dari kota bawah tanah, para korban telah mengikuti tepat di belakang, dengan kecepatan yang stabil juga. Ini tidak normal. Bagaimanapun, Yue Zong dan yang lainnya adalah evolver yang kuat, kecepatan mereka jauh melampaui manusia biasa. Fakta bahwa para korban ini telah mengejar begitu cepat, berarti hanya satu kemungkinan, bahwa mereka semua telah dikendalikan oleh parasit. Setelah puluhan korban tewas, para korban lainnya mulai berubah. Mata mereka menjadi merah, urat mereka menonjol, dan mereka mulai melolong seperti binatang buas. Segera setelah itu, mereka bentrok dengan para trin. Saat manusia yang dikendalikan itu berubah,
mereka memiliki kekuatan untuk melawan para Trin, dan beberapa Trin yang malang akan dihancurkan oleh mereka. Pada saat yang sama, beberapa manusia yang telah berubah juga ditebas dan dicabik-cabik oleh para Trin, parasit di otak mereka dikonsumsi oleh para Trin. Kedua kelompok monster itu melanjutkan pembantaian mereka satu sama lain di terowongan sempit itu, mayat-mayat menumpuk dan menghalangi terowongan lebih jauh. Ini tidak bisa berlanjut lebih jauh. Yue Zong menyaksikan bentrokan yang intens itu dan mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, para Trin juga merupakan bagian dari pasukan militernya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan mereka di sini. Tangan Yue Zong berbalik, dan senjata elektromagnetiknya muncul. Dia mengarahkannya ke terowongan dan menembak sekali. Tembakan tunggal dari senjata itu segera menghancurkan manusia yang dikendalikan yang menghalangi terowongan menjadi berkeping-keping. Yue Zong dengan cepat melepaskan 10 tembakan lagi, dan peluru yang mengerikan itu hampir menghancurkan semua korban selamat. Para Trin dengan cepat menyerbu masuk, dan mengepung manusia-manusia yang terluka atau manusia-manusia yang telah berubah dan mencabik-cabik otak mereka hingga berkeping-keping. Pertarungan berlanjut selama 3 jam yang melelahkan, dan setelah pertarungan yang sengit, Yue Zong memimpin pasukan Trin lebih jauh ke dalam kota bawah tanah. Saat ini, di kota bawah tanah, pemandangannya sangat sunyi. Jalan-jalan berlumuran darah, dan tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Yue Zong mengamati sekeliling dan berbicara dengan suara pelan, Bai Xiao Seng. Bawa beberapa orang dan jaga daerah ini, selain kami, jangan biarkan siapapun keluar dalam keadaan apapun. Keberadaan parasit-parasit itu terlalu mengerikan. Yue Zong tidak tahu apakah mereka bisa bertahan hidup sendiri atau bahkan menggandakan diri. Jika mereka bisa, yang diperlukan hanyalah satu manusia yang dikendalikan untuk melarikan diri dari tempat ini, dan spesies itu dapat berkembang biak di atas tanah, memperbudak manusia lain. Parasit-parasit itu hanya dapat ditemukan melalui alat-alat yang tepat. Selain itu, satu-satunya cara adalah dengan merobek kepala orang itu untuk memastikan apakah ada parasit di dalamnya. Jika makhluk yang bermasalah seperti itu lolos ke tengah-tengah manusia, itu akan benar-benar melumpuhkan umat manusia. Bai Xiao Seng mengangguk dengan serius, ya. Yue Zong kemudian memberi perintah kepada BL, basmi semua bentuk kehidupan selain kita. Hancurkan kepala mereka dan pastikan untuk membunuh parasit di otak mereka. BL mengangguk dan mengirimkan sebuah pikiran, menyelimuti para Trin. Semua Trin menanggapi dengan mengeluarkan panggilan haus darah, dan mereka berpencar ke berbagai bagian kota untuk mencari mangsanya. Yue Zong kemudian memberitahu BL, tetaplah di sini, tunggu perintah dan berita selanjutnya. Bagaimanapun juga, BL adalah organisme yang telah diancam Yue Zong, dan itulah sebabnya dia menyerah. Yue Zong juga berhati-hati padanya, dan tidak percaya seperti Yin Xuang. Yin Xuang telah memperlakukan Yue Zong sebagai orang yang paling berharga baginya saat dia lahir. Selama dia memberi perintah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginannya. BL mengangguk dan pergi ke sisi Bai Xiao Seng. Yue Zong kemudian melesat dan menghilang dari posisinya, berlari menuju laboratorium penelitian biologi di pusat kota. Sepanjang jalan, ia melihat banyak jejak darah, tetapi tidak ada satupun tubuh atau mayat yang terlihat. Tidak ada tanda-tanda manusia, dan suasana di sekitarnya sangat sunyi dan sunyi. Awalnya, ketika ia baru saja tiba di sini, ia melihat beberapa korban yang mati rasa tergeletak di tanah, tetapi tidak ada satupun yang terlihat. Lebih jauh lagi, seluruh kota bawah tanah itu tenggelam dalam kegelapan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, ada pencahayaan yang cukup baik. Tanpa cahaya, seluruh kota bawah tanah terasa seperti kota mati. Dalam kegelapan, hanya para Trin, zombie yang bisa mengandalkan indera mereka yang lain untuk bernavigasi. Bagi manusia, pada dasarnya mustahil untuk melihat lebih dari 3 meter. Jika itu adalah evolver lain, mereka mungkin sudah sangat takut dan melarikan diri. Lagi pula, tidak banyak evolver kuat yang diperlengkapi untuk bertarung dalam kegelapan. Namun, bagi Yue Zong, kegelapan adalah temannya, dan dalam kegelapan, inderanya meningkat. Dia datang ke lab penelitian dan menendang pintu dengan keras, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Saat pintu ditendang terbuka, 6 pasang mata merah bersinar dalam kegelapan, tubuh mereka tiba-tiba menerkam ke depan untuk Yue Zong. Mereka memiliki antena kecoa di kepala mereka dan air liur bau menetes dari mulut mereka. Yue Zong mengeluarkan Crocodile Tooth Saw Blade-nya dan menebas ke arah 6 manusia yang berubah,
mencabik-cabik tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Saat otak mereka terkoyak, 6 cacing itu menampakkan diri dan terbunuh seketika.